Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat disayangkan jikalau masih begitu banyak orang di luar sana yang selalu saja gagal paham dan tidak memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang iman Kristen, yang dimana mereka ketika mempelajari Alkitab bukan bertujuan untuk mencari kebenaran di dalamnya, melainkan mereka hanya untuk mencari kesalahan dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Sebenarnya tidak masalah ketika mereka yang tidak beriman kepada Yesus Kristus, tidak percaya kepada isi Alkitab, ketika mereka belajar di dalamnya untuk mencari kebenaran, itu tidak berlaku satu masalah ya. Tapi sangat disayangkan jikalau tujuan mereka membaca Alkitab hanya untuk mencari kesalahan di dalamnya dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Sama halnya dengan si Uniriva yang dikenal sebagai Ratu Ngerocos yang selalu berdebat tanpa data, yang ketika dibilang dia membawa data tapi datanya tidak bisa dibuktikan dan tidak valid seperti itu, pada akhirnya dia sendiri bisa dibungkam oleh seorang murtadin. Kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik dan bagaimana detik-detik Uniriva terbungkam oleh seorang murtadin yang cerdas. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Sebentar Bu Riva, saya mute dulu ya. Suaranya berisik banget, kayaknya ada orang di sekitar situ ya. Oke, salam semuanya, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Fatimah Sadiah di sini, dan kita di sini boleh kembali bersama-sama untuk berdiskusi. Dan kali ini agak ada yang beda ya teman-teman ya. Bedanya di sini ada teman-teman penantang ya. Beliau ini adalah orang yang hebat, yang luar biasa, yang bisa dikatakan mengalahkan semua pendeta, mengalahkan semua apologet Kristen gitu ya. Nah, jadi di sini saya penasaran, beliau ini terlalu banyak menantang orang dan merasa bahwa dirinya wow begitu ya, tidak bisa dikalahkan. Makanya di sini saya bertanya, di sini sebenarnya muslimah itu dari sisi derajatnya itu di mana gitu ya? Kami pengen tahu. Saya pengen tahu, saya pribadi gitu ya. Tapi baiklah, kita boleh coba bertanya apa alasan beliau ini suka menantang orang begitu ya. Oke, selamat malam Bu Riva. Oke, selamat malam Mbak Fatimah. Selamat malam teman-teman yang ada di live komen. Mbak Riva, kalau bisa di sekitarnya kalau bisa diamankan ya supaya jangan ada berisik. Sepertinya ada anak-anak. Sebentar ya, saya matikan TV dulu ya. Oke. Iya, oke. Silakan buka kameranya, Bu. Oke. Iya. Ibu Riva, sebenarnya kenapa Bu alasannya selama ini kok kayak nafsu banget menantang saya gitu? Yang pertama adalah kalau nafsu banget menantang Anda kayaknya sebenarnya enggak. Tapi pernah saya nantangin Anda karena memang diskusi ini kan sudah saya sering lakukan dengan teman-teman Kristen. Dan kebetulan Anda termasuk katanya adalah wanita yang dijamah Tuhan, pasti pinter, pasti memiliki keilmuan yang luar biasa. Karena mustahil ya ada wanita yang dijamah Tuhan tapi tidak, berarti dia bukan siapa-siapa, pasti adalah orang yang hebat. Nah, jadi saya hanya ingin mempertanyakan apa yang memang saya pertanyakan ketika saya membaca Bible Anda. Lalu saya waktu itu pernah sama Tante Uci minta tolong, katanya Anda nggak mau. Jadi ya udah, oke, saya tidak pernah lagi ingin berdebat dengan Anda, itu saya tidak pernah memaksakan. Tapi ternyata Anda membuat sebuah postingan di YouTube Anda yang saya akan bacakan karena saya tidak bisa share screen ya. Karena kebetulan saya punya teman satu untuk membantu saya share screen karena saya kan lewat handphone. Kayak saya butuh data-data untuk menampilkannya, tapi saya baca saja postingan Anda yang pertama. Jadi jangan dikatakan saya menantang tanpa ada sebab. Gini, oke. Saya akan membacakan postingan. Tapi sebelumnya, sebelum saya buat postingan, Ibu selama ini udah nantang-nantangin saya loh. Oh, cuma sekali? Cuma sekali, dan itu pun, bukan. Kalau secara pribadi, suara Anda kecil kenapa ya? Masa kecil suaranya? Iya, kenapa?
Masa kecil suaranya? Halo, udah Ya. besar? Nggak tahu ya, coba Anda tanya kepada viewers Anda apakah suara Anda kecil apa tidak. Saya mendengarnya kecil. Oke, teman-teman semuanya yang di live chat, tolong konfirmasikan apakah suara saya kecil. Loh, kata mereka suara aman. Suara pas. Suara Oke, bagus. mungkin ada yang barusan nelpon saya, mungkin barusan suara Anda terdengar sangat kecil sekali di handphone saya, tidak masalah. Oke, tapi saya tetap bisa mendengar. Oke. Ya, jadi begini Bu, Anda selama menantang ini ustadz-ustadz ya, saya. sebentar, Anda menantang ustadz-ustadz saya, siap berdebat dengan ustadz saya. Makanya saya bicara, kenapa harus ustadz? Kenapa Belum, tidak Bu. melawan cecunguk-cecunguk saja dulu, yaitu salah Belum, satunya Bu. saya, orang yang tidak ada apa-apanya. Kenapa harus ustadz Somad dan ustadz ini? Itu yang kedua saya bilang, jangankan ustadz, saya aja dulu gitu. Langkahi dululah saya yang hanya remahan rengginang. Saya bilang begitu. Lalu Anda membuat postingan, Filipi 3:19-21, umat yang tidak mengenal Tuhan yang benar akan cenderung banyak mengutuk daripada memberkati. Sebab kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, mereka kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemudian Anda membuat sebuah argumen, gila hormat selalu minta diakui dan dihargai. Ya, saya ingin bertanya, siapakah mereka ini? Dan Siapakah mereka kemudian, ini? Kenapa Ibu ya, merasa tersinggung? dan ini mengutuk. Karena setahu saya yang banyak mengutuk itu di dalam Kristen. Tuhan mengutuk Adam, mengutuk Hawa, mengutuk bumi, mengutuk, belum lagi Yesus mengutuk pohon ara, belum lagi perempuan itu hamil itu dikutukan, ya kan? Jadi serba terkutuk, terkutuk yang di tiang salib, hukum Taurat terkutuk semuanya. Jadi gitu. Kok malah ada umat lain yang selama ini terkutuk Ibu yang Ibu pahami apa tuh soal Alkitab? Saya bukan orang Kristen, jadi apalagi saya nggak pernah dijamah Tuhan. Artinya saya tidak punya Roh Kudus. Pasti saya nggak paham dong. Makanya saya tanya Anda. Saya bertanya karena saya nggak paham. Tadi Ibu bisa bilang, katanya orang hamil dikutuk lah apa segala macam, Adam dikutuk dan lain sebagainya. Ibu tahu dari mana? Sanggah saya, apakah itu Adam tidak terkutuk? Apakah tanah tidak terkutuk? Apakah perempuan dengan rasa sakitnya tidak terkutuk? Apakah Yesus tidak pernah mengutuk pohon ara? Ibu tahu nggak Adam dan Hawa tinggalnya di mana? Adam dan Hawa tinggalnya di mana dulu? Adam dan Hawa tinggalnya di mana dulu? Ya, menurut kitab Anda baca sendiri, masa Anda tanya sama saya? Enggak, saya tanya. Kok Anda bisa tahu dikutuk itu loh, bagaimana gitu loh? Ya karena saya baca kitab Anda. Nah, kalau begitu tahu dong, kenapa dia bisa sampai terusir di dunia ini? Dulunya dia di mana? Gimana? Ibu pakai headset aja deh, kalau begitu saya capek dong teriak-teriak terus dari tadi. Headset saya nggak ada. Kalau begitu, di kamar gini. Apa gitu, di studio. Ini Rudy Yohanes lagi nelpon. Enggak, Rudy Yohanes lagi nelpon. Setiap ada yang telepon ke sini, pasti suaranya akan mengecil. Ini Rudy Yohanes sedang telepon. Saya keluar sebentar, masuk lagi, gimana? Saya mau bilang sama teman-teman jangan ada yang telepon saya. Gimana? Ya, bikin status saja. Suaranya kembali bagus. Bikin status saja Bu, biar sekaligus. Ya, bikin status, okay. Biar sekaligus, biar jangan ada yang nelpon gitu. Oke, jangan bilang saya lari ya. By the way, tunggu. Saya mau konfirmasi dulu. Saya tidak pernah mengatakan saya hebat mengalahkan pendeta. Anda jangan coba memframing ya. Tadi Anda di awal sudah memframing. Itu saya cuma remahan rengginang, Saya cuma remahan rengginang. Saya emak-emak blasteran, bukan siapa-siapa ya. Di video, Bu. Saya lihat kok di video itu. Oh ya? Mana itu? Nanti tampilkan ya. Jadi kalau bicaranya kita punya sesuatu data. Kalau saya punya data. Video Ibu tuh saya melihat. Wah, katanya Muhammad KC pun kalah gitu ya. Saya cuma hanya dikalahkan. Kalau nggak kalah itu tergantung penilaian. Kalau orang Kristen pasti bilang itu nggak pernah kalah. Itu video apa live, Bu? Video apa live? Yang ada judulnya itu. Judulnya katanya Muhammad KC-nya keok. Oh banyak, kalau video-video tentang saya, apalagi si Muhammad KC, sorry nggak usah pakai nama Nabi saya. MKC babak belur tuh banyak, bukan sama saya aja. Nah itu. Udah di mana-mana videonya tuh babak belur sama umat Islam. Itu video bukan cuma sama saya aja, sorry ya. Dan itu pun yang posting saya tuh banyak, bukan cuma saya sendiri, channel saya gitu ya. Maklumlah orang kalau dicintai sama sesama Islam tuh gitu, beda sama orang yang nggak dicintai sama sesamanya. Ibu kalau ngomong kayak ember bocor ya, kayak berhenti. Gimana? Waduh. Ini kalau ngomong nggak jelas terus begini gimana Bu mau diskusi Bu? Udah Ibu makanya saya bilang, Anda jangan nggak usah kemana-mana, kita bahas tema aja dan tunggu. Saya mau live dulu biar suaranya kedengeran karena tadi ada yang telepon dan Rudy Yohanes telepon. Ada apa serangan? Oke, saya live dulu. Jangan bilang saya kabur ya. Oh tenang aja Bu, siapa yang suka bertanya? Saya masuk lagi bentar lagi. Bu. Santai aja Bu. Oke. Ya, oke teman-teman ya bisa lihat ya orang banyak ngomong gitu ya. Sepertinya kayak menghindari pertanyaan gitu. Saya perhatikan sih seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita lihat saja ya. Kok selama ini suka nantang tapi nggak ngaku nantang gitu. Padahal dari awalnya dia sudah nantang-nantangin saya. Akhirnya saya pernah masuk ke roomnya dia. Nah sampai ke roomnya dia, ternyata dianya ngabur. Zulkifli lagi yang masuk gitu kan. Besoknya saya dibikin gosip di HMC. Bilangnya katanya saya mengemis penontonnya. Oh oke. Dari situ saya tidak mau. Saya tidak mau kalau misalnya sudah ke tempatnya sana tapi malah dibilang pengemis penonton. Saya punya channel sendiri, kalau memang mau nantang silahkan masuk. Apalagi kan saya tiap hari live.
suka live terus buka link umum pula ya kan. Nah, orang bisa masuk sebebas mungkin padahal. Tapi nggak tahu lah orang ini suka tiba-tiba bikin video, wah Fatimah odong-odong dan lain sebagainya. Kalau saya sih jujur ya, saya nggak pernah mengaku sebagai orang pintar sih ya. Nggak ngaku saya. Gitu. Oke, mana nih? Belum ada ya. Oke, sudah bisa. Oke, kedengaran suaranya, bagus. Bang Rudi itu nelpon, dia mau mengajukan diri untuk jadi moderator. Ya kan ini bukan channel saya kan? Nggak usah. Kita diskusi biasa aja, santai saja. Saya begini sih Bu, cuman hanya memperjelas tentang keyakinan saya dulu kan memang Muslim saya ya. Saya dulu begitu bangga banget dengan Islam. Saya merasa bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling suci, Nabi yang paling sempurna. Bener ya? Bener begitu kan dulu klaimnya. Dan bahkan Nabi Muhammad itu adalah Nabi penyempurna kitab terdahulu. Nah makanya semua orang, bahkan yang punya kitab yang terdahulu pun wajib mengikuti kitab Quran. Bener kan? Seperti itu kan? Nah, dari situlah tahu dari saya. Kenapa? Anda kan Muslim dulunya, pasti lebih tahu. Apalagi dengar Anda ini Muslim dari garis keras dulu. Ya, berarti memang. sangat solehah dulu berarti. Enggak. Kata siapa sangat solehah? Garis keras dalam artian Muslim yang jahat berarti ya. Anda Muslim yang jahat berarti. Kalau menurut pandangan saya sekarang itu sangat jahat. Tapi kalau yang dulu menurut saya pantesan gitu. Menurut saya. Pantesan gimana Bu? Ya maksudnya karena Anda jahat, makanya Anda murtad mungkin. Makanya jangan jahat-jahat jadi enggak bisa Bu. Jadi begini Bu, ternyata saya menjadi Kristen itu bukan karena pikiran saya, bukan karena niat saya, dan juga bukan karena cita-cita saya. Tetapi karena Tuhan sendiri yang manggil saya melalui mimpi, Bu. Ibu itu nggak percaya kan? Tuhan lewat mimpi ya kan? Iya, betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Anda Nabi itu. Oh, bukan. Kalau di Alkitab, orang ketemu Tuhan Yesus melalui mimpi itu bukan Nabi, Bu. Bilangan 12 ayat 6 baca. Oh, itu kalau bilangan. Kalau di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan, nah itu nanti orang-orang akan dikasih taruna-tarunanya, mimpi-mimpi, penglihatan, seperti itu. Siapa yang diberikan penglihatan? Nabi atau orang biasa? Yang dia kehendaki. Nggak mesti harus Nabi. Nah, itulah pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang berbeda dari Islam maupun Kristen. Jadi ibu jangan selalu memaksakan, ya kan? Kita Kristen ada sama ibu. La ikra fiddin, Mbak. La ikra fiddin. Nah, makanya saya bilang lebih baik ibu jangan terlalu bilang, oh itu, jadi nabi dong, berarti hebat dong. Tidak. Kita Kristen yang tadi ibu bilang, ibu tuduhkan bahwa saya katanya dijamah Tuhan berarti hebat dong. Berarti oh tidak, kata siapa? Ya, dijamah Tuhan. Nah, maksa lagi kan? Nah, saya kasih tahu Bu. Cuma logis ya. Kita nih logika. Saya kasih tahu makanya. Kalau di dalam kekristenan, dijamah Tuhan itu artinya kita, kalau Islam mungkin mendapat hidayah. Kalau di dalam kekristenan, kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang, Bu. Karena Yesus mengatakan, akulah terang. Nah, terus saya lanjutkan lagi ya cerita tadi ya. Saya menganggap bahwa Muhammad itu adalah nabi yang suci. Tapi ternyata, Bu, saya melihat di situ Muhammad itu tidak pernah memberikan faedah. Dan bahkan saya melihat bahwa di situ, bahkan sebentar Bu, Ibu jangan ngomong-ngomong terus Bu, kayaknya berisik. Di situ ada siapa sih? Ada anak-anak ya? Ya dong, saya kan seorang ibu rumah tangga yang bahagia. Masalahnya mengganggu suara, Bu. Aduh, jangan begitu deh. Santai aja kali, Bu. Kalau memang mau berdiskusi, fokuskan, Bu. Jadi biar nggak ganggu orang. Oh, nggak ada yang bisa masuk saya. Saya punya anak loh. Masa anak saya ikat di dalam lemari demi diskusi dengan Anda? Kalau di depan, Bu. Ibu katanya mau diskusi. Nah, itu namanya Ibu nggak bisa fokus namanya. Gitu, Bu. Ih, gayanya buset deh. Angkuhnya luar biasa ini orang. Angkuh ya? Angkuhnya gimana sih definisi angkuh? Gimana sih menurut Anda? Definisi angkuhnya ya kayak begitu. Gayanya mulutnya dari gigit. Kalau bergaya gitu dari bibirnya apa tuh gimmicknya kelihatan, Bu. Gimmicknya kelihatan. Jangan kau menghakimi, Mbak. Ukuran yang dipakai untuk menghakimi orang akan diukurkan kepadamu, Mbak. Kamu nggak kenal saya. Begini, Bu. Oh, itu kayak Alkitab aja. Itu nggak ada di Al-Quran itu, Mbak. Nggak ada. Saya justru mengingatkan Anda isi Alkitab Anda. Sebagai orang yang baik mengingatkan temannya sendiri Alkitabnya, ingat Bu, itu ya. Ini Bu, saya bilang kalau memang mau berdiskusi, saya ajak enak aja Bu sebenarnya, nggak usah ngajak berantem. Saya bilang kalau memang berdiskusi, tolong di lingkungan Ibu tuh, di sekitar Ibu tuh diamankan supaya jangan keberisik karena saya terganggu Bu, begitu loh maksudnya Bu. Jadi jangan kayak yang merasa yang gimana gitu, aduh kayak gitu aja, kayak sampai berlebihan amat. Kemana nih Bu? Kenapa ditutup Bu kameranya? Tadi disuruh kondisikan anak saya, gimana sih sayang? Oh, ngomong dong, bilang dong. Jadi kan jadi kesannya kan tiba-tiba takutnya saya lagi ngomong, Ibu lagi di mana ya kan? Gitu. Oh, mau kemana Bu? Aduh, capek deh kalau kayak begini nih orang. Dari gimmicknya aja sudah kayak gitu. Jangan menilai orang lain dari gimmick Anda nggak kenal saya. Lah itu mukanya aja kelihatan, mukanya kelihatan. Jadi bisa melihat orang dari mukanya itu jahat, baik gitu ya. Bukan jadi melihat muka orang dari perkataannya udah judes, Bu. Ibu perkataannya judes banget. Anda itu nggak buka masker, jangan-jangan punya kumis, saya kan nggak bisa nilai juga. Karena Anda pakai masker, jadi nggak ketahuan bibir Anda jangan-jangan miring kayak saya juga.
Oh, Ya nggak Anda ngaruh menilai sih. di bibirnya, sementara Anda kan ketutupan bibirnya. Jangan-jangan bibir Anda Saya sampai ke nggak sini, ngomong, kan nggak tahu juga. Bu, saya kan nggak ngomong ibu jelek, Bu. Ibu cantik banget. Aduh, luar biasa Bukan, Anda cantiknya. kan menilai saya tadi, Bu, judes sekali bibirnya. Anda kan belum memperlihatkan bibir Anda kepada seluruh khalayak ramai. Gimana kita bisa tahu jangan-jangan Anda lebih judes dari saya? Jangan-jangan ada Aduh, tai ya lalatnya di ampun. sini. Nih kayak gini nih, diperpanjang nih kayak begini ya kan. Nah, Ya jadi udah intinya lanjut, kayak lanjut. semacam Makanya orang. nggak usah menilai saya Nah, lah. makanya saya Jangan kita bilang, udah. kembali Oke, ke to the point topik. aja lah kalau gitu, Bu. To the point aja. Coba gini, Bu, apakah saya salah ya menilai bahwa ternyata di dalam Islam itu muslimah tuh saya lihat justru malah derajatnya lebih rendah, Bu. Bahkan mayoritas neraka itu muslim, Bu. Gimana, Bu? Coba bisa Ibu Mayoritas jelaskan. neraka muslim. Itu dalilnya di mana itu? Muslimah. Oh, Ibu nggak tahu ya ternyata selama ini. Bukan, kebanyakan orang Kristen tuh bawa dalil, mereka tuh nggak baca, tapi mempelintir. Makanya saya minta dalilnya. Oh gitu, mempelintir ya. Heeh, Oke oke baik. heeh. Mungkin di itu share screen aja kali ya. Ya, sunscreen. Kenapa Anda nggak suka membawa satu topik biar mengkerucut, biar enak gitu Mbak Fatimah? Pasti Anda suka Oh, kabur-kaburan kalau diskusi. enggak sih. Kenapa bilang saya kabur-kaburan? Enggak lah, santai aja. Santai Lebih aja, Bu. senang gini loh Mbak Fatimah. Katanya ke Rudy Yohanes kemarin, Mbak Rifa silakan masuk ke tempat saya, silakan bertanya dan saya akan memberikan waktu. Kok Anda yang tanya sekarang sama saya, ya lucu ya. Iya, nanti juga akan saya kasih kesempatan, Mbak. Sebentar dulu. Tadi kan saya Oke. bercerita, ya kan. Saya tadi Oh ya. bercerita tentang yang itu tadi yang saya bilang, ya kan. Jadi setidaknya itu Mbaknya bisa buat perbandingan lah begitu ya. Dari surat Al-Waqiah. Bentar ya, saya di Al-Quran. Al-Waqiah 56 ya. Ayat 10 sampai 38. Kirain Anda hafal ya? Apa nggak itu ayatnya? Kalau ayatnya sih saya nggak hafal ya Bu ya. Bentar ya saya cari. Oh, jadi baru cari dalil nih sekarang. Berarti memang belum tahu sebenarnya dalilnya atau gimana? Ada dalilnya, cuman saya mau share screen Ibu, bentar ya Bu ya. Ini karena saya operator juga sendiri ya Bu. Saya punya teman di backstage nggak? Buat nanti saya juga mau share screen gitu, nggak boleh ya? Boleh, silakan aja. Ada kan di apa di backstage ada Goldian kan? Ya suruh apa namanya di private chat aja. Mau ngapain? Maksudnya saya langsung di sini aja Bu. Langsung di sini saja, langsung saya cari aja di sini. Misalkan mau ngomongin soal Quran atau Alkitab, langsung aja dari sini Bu. Enggak, nanti seandainya saya butuh data, saya tentu harus share screen karena kan saya nggak bisa share screen karena saya pakai handphone kan. Iya, Ibu sebutkan saja, nanti biar saya share di sini Bu. Kita belajar bareng-bareng. Kita Iya, berdua saja. lanjutkan dulu dalil yang ingin Anda ajukan kepada saya biar Ya, saya makanya jawab. sabar dulu, sabar makanya. Surah Al-Waqiah nomor berapa biar saya carikan? Ar-Rahman 70 78. Ar-Rahman ayat 70 78. 78 sampai 70 sampai 78 iya. Ya bentar ya, saya share screen. Apa masalahnya dengan ayat ini? Ya, kita baca dulu, Bu. Ya. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Kamu perlu apa namanya? Sebentar. Ini sampai 78. Kata panjang banget ya. Oh, salah. Salah. Berapa? 78. Rahman. Oh, salah Ar-Rahman. Oh, pantesan saya salah nih. Ar-Rahman. Salah, Bu. Salah, Bu. Bentar, Bu. Ar-Rahman ini saya Al-Imran lagi. Sambil ngobrol dong Mbak Fatimah.
Iya, ya, bentar, Bu. Ar-Rahman berarti 55 ya? Ya, 70. Ya. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari dipelihara dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin ya Bu ya. Ini kan berarti nih bidadari ini bukan manusia lah ya. Ini bidadari yang dari surga ya. Nggak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Lalu maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau. Nah ini kan berita soal surga para laki-laki nih Bu. Ini bidadari surga para laki-laki. Maksudnya gimana nih? Emang ada surga perempuan, surga laki-laki gitu? Bukan Bu. Ini kan maksudnya bidadari Bu. Ini diperuntukkan untuk siapa Bu? Untuk laki-laki atau perempuan? Iya, untuk laki-laki. Tapi ada surga untuk laki-laki, surga untuk perempuan. Coba baca di ayatnya yang tadi nih. Ternyata di sini yang dijadikan bidadari ini bukanlah dari manusia. Iya, masalahnya apa? Dengan harga diri wanita apa itu masalahnya? Nah, ini baru salah satu, Bu. Ini baru salah satu, Bu. Baru salah satu yang saya katakan bahwa ternyata laki-laki ini hanya wanita itu tidak bisa masuk surga karena di sini bidadarinya pun sudah tersedia di surga. Jadi yang pertanyaan saya adalah wanita ngapain kalau ini laki-laki yang memiliki bidadari? Laki-laki ngapain? Ada ayatnya nggak kalau perempuan nggak bisa masuk surga? Ada Bu, banyak Bu. Bahkan wanita itu di mayoritas di neraka. Harga diri di mana nih? Harga diri perempuan di mana nih? Saya mau tanya nih, harga diri yang direndahkan di mana dengan ayat ini? Apa korelasinya? Belum, ini salah satu. Ini salah satunya, Bu. Salah satunya. Berarti makanya ini yang lain ya? Ini nggak ada kaitannya berarti dengan harga diri perempuan. harus jelasin. Kira-kira kalau ini membahas tentang bidadari, yang penghuninya berarti laki-laki ya Bu ya? Hanya laki-laki yang masuk surga ya? Jadi perempuannya bagaimana Bu? Oh enggak, di dalam surga itu pensoleha yang patuh kepada Allah dan suaminya ya pasti masuk surga. Karena orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang akan berkumpul. Ayatnya di mana Bu? Ayatnya di mana Bu? Entar sabar ya. Ya, nanti biar saya share di Quran apa? Oke, sebentar ya. Tapi ini nggak ada kaitan dengan penghinaan kepada wanita ya? Loh, ini kan kitab Anda, masa menghina? Bagaimana kan Anda bilang tadi, kenapa kok perempuan dihina di situ, katanya kan di Islam? Kalau saya melihat bahwa wanita kok, saya bilang kok nggak ada yang di surga ya, kenapa bisa dijadikan mayoritas neraka? Saya udah pernah masuk aja Anda. Loh, kan kitab Anda yang bilang. Makanya coba dulu, kalau misalnya muslimah bisa masuk surga, gimana caranya? Coba kita pengen lihat ini. Nah, sabar. Oh, jadi karena itu Anda murtad gitu, berharap di Kristen bakalan masuk surga? Enggak. Setelah saya di dalam terang, baru kebuka. Saya bacakan dalilnya dari hadis. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu juga berpuasa, bentar ya. Dan sebulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang dimiliki sifat itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Iya, bagaimana Bu caranya bertakwa Bu? Cara bertakwanya bagaimana? Ikuti perintah Allah, ikuti perintah suami, jangan selingkuh, jangan udah punya suami tapi masih jelalatan matanya. Ya nggak mungkin lah, udah selingkuh, udah bangkang sama Tuhan, masa mau berharap masuk surga? Emang siapa kita? Anak Tuhan. Emang kita bapak kita yang punya surga? Oke, kalau logikanya Bu ya, kalau saya jadi perempuan yang menjaga kemaluannya, nikah saja Bu, kenapa nikah lagi? Ya kan? Maksudnya ini gimana nih? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Maksud Anda poliandri? Apa sih korelasi pertanyaan Anda? Ya. Ini jawab begini loh. Karena gini, tadi kan suruh menjaga kemaluan. Oh, enggak dong. Iya, saya suruh menjaga kemaluan. Iya, menjaga kemaluan itu tidak berzina. Bu, tidak berzina dengan laki-laki lain. Bu, sebentar, saya bilang laki-laki boleh poligami. Masa perempuan nggak boleh? Menikah lagi. Emang Anda mau dipakai laki-laki rame-rame? Anda suka ya? Loh, yang jadi masalah kenapa laki? Nah, disitulah letaknya. Kenapa derajat? Anda mau berarti? Oh, Anda pengen? Anda pengen dipakai rame-rame laki-laki? Loh, saya tanya Bu, laki-laki di situ rame-rame dong berarti. Ayo, berarti laki-laki kalau laki-laki kenapa? Nah, kenapa masalahnya dengan laki-laki? Makanya saya bilang derajat perempuan laki-laki ada perempuan dipakai rame-rame di surga, memang di mana ayatnya itu? Anda suka kayaknya dipakai rame-rame nih? Sekarang gini, bidadarinya saja ya perawan terus ya, dipakai terus sama laki-laki. Nah, terus laki-lakinya itu. Masalahnya saya tanya,
Nah, ibu ini kan sebagai perempuan muslimah, katanya derajatnya nggak mau dikatakan rendah. Laki-laki boleh nikah banyak, ya kan? Murahan lah jadinya ya. Nah, terus siapa yang murahan? Yang murahan itu perempuan yang minta dipakai bareng-bareng seperti keinginan Anda itu. Sama aja Bu, laki-laki dan perempuan. Lah laki-laki dipakai bareng-bareng. Beda. Laki-laki itu nggak murahan. Ibrahim punya istri banyak. Daud punya istri banyak. Itu nggak masalah bagi Tuhan. Lagi pula. Jangan niru raja dong. Jangan niru raja dong. Raja, Ibrahim, Daud, Nabi loh. Kata siapa Bu? Kalau di dalam Alkitab bukan Nabi Bu. Saya kasih ayatnya boleh ya? Aduh, boleh. Ternyata Anda nggak pernah baca kitab. Nih, Anda nggak pernah baca kitab makanya. Bentar, saya cari dalilnya dulu bentar. Aduh, ketahuan nggak baca kitab Fatimah. Masa Daud sama Ibrahim bukan Nabi? Ibrahim memangnya disuruh Bu poligami? Ada perintah kah? Emang Tuhan ngelarang dia poligami? Nggak boleh, dilarang. Nah, Ibu katanya mana baca mana dalilnya? Dalil dilarang poligami mana? Mana dalil dilarang poligami? Tentang syarat. Mana dalil dilarang poligami? Wah, ini lama ini pasti ya lihat Alkitab ya. Saya punya poin satu ya. Poin satu adalah nih Fatimah, ini Rifa. Fatimah bertanya sekali, saya menjawab bahwa Islam tidak mengizinkan perempuan dipakai rame-rame karena saya nggak mau dipakai rame-rame. Saya nggak tahu kalau Mbak Fatimah ternyata suka dipakai rame-rame. Yang kedua, siapa Bu? Ya kan Mbak Fatimah tadi bilang, kok ibu nggak mau? Emang kok laki-laki aja? Berarti Anda menginginkan begitu dong. Kalau kami nggak mau. Siapa yang menginginkan enak aja? Bentar, tunggu sebentar. Saya mau cerita dulu. Saya mau ngasih dalil Abraham, Daud itu nabi ya, bentar. Oke, silakan. Nabi di sini nabi apa dulu, Bu? Beda, Bu. Dia punya gelar nabi, tetapi sebenarnya dia adalah raja. Beda lagi, Bu. Emang Anda tahu apa artinya nabi? Apa bedanya nabi itu? Arti nabi apa emang? Sejarahnya, Bu. Sejarahnya kita lihat ya, Bu ya. Sejarahnya dulu kita lihat, jangan ngotot. Ibrahim itu orang mana sih, Bu? Nggak usah ngotot, ya. Islam itu kan hanya meniru sejarah tokoh-tokoh sejarah dalam perjanjian lama. Gak usah ngotot. Gak usah kemana-mana. Gak usah kemana-mana. Orang Yahudi lah, bukan Anda kali. Ini bukan orang Arab. Yang lebih tahu orang Yahudi. Kenapa orang Arab so tahu? Kok lari-lari ini Mbak Fatimah, tunggu. Poinnya udah melebar deh. Tadi katanya perempuan dihina. Saya kasih dalilnya nggak ada tuh perempuan dihina. Di situ, makanya saya mau kasih dalil komparasi boleh dong. Udah dua yang harus saya kasih kepada Anda. Bentar, Bu. Pertama, jangan nyocos terus dong. Jangan nyocos terus. Saya kasih tahu di situ. Itulah perbedaannya. Perempuan punya keinginan nafsu yang lebih tinggi, tetapi nggak boleh menikah lagi. Harusnya boleh dong. Oh, berarti Anda pengen bilang aja kali. Bu, saya tanya, kenapa laki-laki boleh? Ya karena memang kodratnya laki-laki itu bisa. Dia bisa menikahi atau berhubungan dengan banyak wanita. Faktanya Abraham, Daud, Salomo punya istri banyak. Ibu tahu nggak Injil isinya tentang Abraham bukan? Injil emang apa? Injil apa menurut kamu? Ya sekarang kok lari ke Injil makanya ternyata tadi ini Mbak Fatimah ini nggak mau punya moderator karena dia mau lari-lari nih, dia nggak mau fokus. Jangan. Oh iya dong. Kita kembali ke kehinaan perempuan. Enggak, saya nggak mau lari, saya nggak mau ngikutin alur Anda. Saya sudah banyak mengikuti Anda. Saya nggak mau juga begitu dong. Anda mau seenak-enaknya aja mentang-mentang di channel Anda gitu ya. Saya Kristen Bu. Saya Kristen Bu. Lalu apa urusannya di? Saya Kristen Bu. Saya pengikut Yesus Bu. Anda mau mengikuti Donald Trump bagi saya nggak masalah ya Pak ya. Saya nggak peduli. Jangan maksa dong. Saya mengikut Yesus. Betul. Saya mengikut Yesus. Saya mengikut Yesus bukan pengikut Muhammad. Emang bukan. Terus? Nah, Yesus mengajarkan itu tidak boleh Bu, berpoligami tidak boleh Bu. Karena berarti Abraham itu boleh. Berarti Abraham itu bukan nabi. Ada perintah. Mana dalil larangannya? Mana larangannya? Nah, makanya di situ tahu Abraham menikah di mana? Coba sini. Larangannya mana? Di situ dilarang, memang dilarang. Nggak ada ceritanya. Kalau di situ misalnya perintah, dirimu bilang katanya Abraham itu disuruh untuk berpoligami. Sini dalilnya, sini. Justru memang saya ya, di dalam Islam pun tidak disuruh. Kata di dalam Islam nikahilah 4, 3, 2, 1 kalau kamu sanggup berlaku. Katanya tadi kalau kamu ini di Al-Quran, dengar dulu. Boleh saya ngomong nggak? Oke, ngomong dulu silakan. Sunnah nabimu istrinya berapa Bu? Istrinya berapa itu? Katanya kalau mau takwa ngikutin sunnah Rasul. Sunnah Rasul bininya banyak Bu. Nah kalau sudah bininya banyak, ibu masa perempuan mau Bu? Misalnya anak ibu dinikahi lagi, ya kan? Dipoligami, dinikahin sama kakek misalkan. Masa boleh Bu? Ya kan? Nah coba ibu bantah. Apakah itu nabi yang mau saya bantah? Yang mau saya bantah apa? Saya mau ngasih dalil sama Anda. Kita mau kembali kembali kepada awal tadi. Kenapa saya berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang suci, gitu kan? Tapi ternyata ketika saya masuk Kristen, ya ampun, maaf ya, saya merasa bahwa Muhammad adalah lebih rendah daripada Yesus. Lebih rendah daripada Yesus. Ya kenapa? Nah itu anak kecil juga dinikahin, istrinya juga banyak, ya kan? Nah, apakah itu seorang nabi yang memberikan teladan? Di kitab orang Israel aja, Daud seorang nabi itu di kisah para rasul, dia bahkan mengintip orang lain mandi. Itu Tuhan yang kamu sembah itu. Perintah bukan? Tuhan yang kamu sembah. Saya boleh ngomong nggak sih? Oke, silakan Anda dulu yang ngomong. Saya nggak mau kayak mama pasar kayak gitu ya, sorry ya. Saya nggak punya. Anda sudah menjawab. Belum selesai. Saya belum bisa ngomong. Anda ngomong lagi bocor. Udah ngomong dulu. Lanjut, silakan. Lanjut. Kenapa si Daud intip?
Oke, Anda mengatakan seorang nabi nggak boleh gini karena menikah banyak istrinya. Sementara Abraham itu seorang nabi, punya istri lebih dari satu. Daud adalah seorang nabi di dalam kisah para rasul, dia juga memiliki istri lebih. Kenapa Anda yang keberatan sementara Tuhan saja bahkan mengatakan Daud di dalam kitab Raja-Raja, dia sudah menjalankan perintah Tuhan dengan benar. Dan Anda mengatakan bahwa Daud dan Abraham itu bukan nabi. Saya mau memberikan ayatnya dulu. Santai bisa? Saya kasih ayat dulu. Boleh ya? Bentar. Daud dan Abraham itu adalah nabi. Ingat ya. Oke, mana ya? Bentar nak. Nanti nak, bentar lagi nak. Bentar, saya mau ambil di handphone ini. Saya mau tutup dulu karena di handphone ini data-data saya bentar. Ya, kalau di dalam Perjanjian Baru ada rasul yang menyebutkan bahwa dia seorang nabi, Daudnya ya. Tetapi untuk masalah statusnya, Daud itu bukan nabi, Bu. Makanya selusuri sejarahnya. Orang-orang Perjanjian Baru, misalnya para rasul, menyebutnya dia sebagai nabi karena Daud ini adalah lebih daripada raja. Bukan sekedar raja. Begitu, Bu. Makanya disebut oleh para rasul dengan sebutan nabi. Ini kemana ya, Bu Rifa? Halo, Bu? Ya, saya coba untuk ambil file saya yang di handphone ini. Susah, bentar. Anda sabar dulu, bentar. Saya mau ambil dalilnya dulu. Oke, yang pertama adalah saya mau mengembalikan ke dasar awal tadi, bahwa Anda mengatakan perempuan di dalam Islam itu hina. Sekarang saya mau mengkomparasikan dengan bagaimana perempuan di Kristen sendiri. Tolong Anda buka di dalam Efesus 5, 22, 24. Oke. Efesus 5 2:24. Efesus 5 apa Efesus 2, Bu? Bentar. Efesus 5 2 sampai 24. Efesus 5 ini ayat 2. Ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, terus kenapa nih, Bu? Itu Efesus berapa itu? 22, 24. Bentar. Sorry. Katanya Efesus 5. Efesus 5, 22, 24. Oke. Kayaknya saya bakalan terpental. Saya mau ambil data dulu. Saya kayaknya terpental sebentar ya. Bentar, Ibu, ini saya baca nih ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, di situ ada keseimbangan, Bu. Kalau suami mengasihi istri, istri boleh tunduk kepada suami. Begitu, Bu. Jadi ada keseimbangan. Yang dua-dua, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian dua-dua, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Aduh, nyembah suami dong. Mendingan jadi muslim ya. Muslim itu punya muslimah itu punya hak di dalam rumah tangga, enggak jadi yang harus tunduk seperti hamba gitu kan, harus seperti apa, Bu? Ibu bacanya gimana ini? Yang mana nih ayatnya kayak gitu? Ya, menuhankan suami itu menghambakan diri karena pada dasarnya manusia itu hamba di mata Tuhan. Ada dalilnya. Nabi-nabi itu adalah hamba, nabi-nabi semuanya adalah hamba. Oke, saya akan kasih dalilnya. Oke, saya punya tiga dalil yang belum saya kasih sama Anda karena saya punya masalah. Tenang aja. Anda boleh tanya sebebasnya ya. Sebentar. Ini jelasin dulu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada istri seperti kepada Tuhan. Dia harus taat gitu ya. Tetapi ketaatannya di sini ada nih poin ke-25-nya. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi ada poin ini nggak boleh ditinggalin ya. Kenapa istri boleh bertunduk kepada suami? Dikarenakan suami mengasihi istrinya. Kalau suaminya berpoligami, artinya dia tidak mengasihi lagi. Begitu, Bu, ya. Paham ini? Gimana Anda bicara ini dari mana pengajarannya? Loh, ini baca, Bu. Gimana? Hai suami yang ayat tanggal ini, Ibu kan baca di layar nih, kan saya screen, Bu. Saya lagi nyari dalil buat Anda. Ini saya mau kayaknya terpental dulu. Saya mau ngambil dalil-dalil di handphone saya yang ini karena saya harus sebentar, Oke. Ini kan dalil dari Anda kasih ke saya kan. Ya, enggak, intinya di situ perempuan harus menuhankan laki-laki dan harus patuh sebagaimana kepada Tuhan. Itu dalilnya begitu. Ya udah, kalau memang Anda tidak mengakui, lebih terhina perempuan di karena siapa, Bu? Di sini ya, suami harus mengasihi istrinya loh, Bu. Kalau coba ayat 24-nya baca. Ayat 24 tentang karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ini jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, sebagaimana jemaat tunduk berarti kepada perempuan jauh di bawah laki-laki ya?
Gini Bu, ketundukan ini diperumpamakan seperti sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu Bu, maksudnya paham nggak? Jadi si istri ini dituntut untuk tunduk kepada suami. Nah ini ada kata mengatakan sebagaimana jemaat. Jadi memberikan contoh sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu juga istri. Lalu di mana hebatnya gitu kan, lebih enakan di muslim ayat 25-nya baca dong Bu, ayat 25-nya. Ayat 25 baca. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai kalau itu di Islam juga ada, di Islam juga nggak boleh. Mana ada buktinya? Tunggu. Saya sudah banyak dalil PR yang Anda lewatkan, yang Anda mau komparasi. Sebentar. Di sini sudah jelas, di situ nggak, intinya gini, Anda mengatakan perempuan itu di Islam terhina, ya kan? Tunggu dulu. Anda mengatakan perempuan di Islam terhina. Lalu saya minta dalil. Di dalam dalil Anda bilang bidadari, nggak ada korelasinya dengan penghinaan terhadap wanita. Lalu justru di dalam Kristen perempuan itu derajatnya di bawah suami, bahkan suami harus dihormati seperti Tuhan. Kami nggak perlu seperti itu, menghormati seperti Tuhan. Dan kalau Anda mengatakan kalau suami harus mengasihi, di dalam Islam diperintahkan lelaki yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Manusia yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya, itu ada, bahkan kepada tetangga pun kami diperintahkan untuk berbuat. Jadi kalau gini-gini mak, kami juga punya gitu. Jadi intinya gini, poin saya adalah perempuan di bawah laki-laki jauh, bahkan perempuan harus menganggap seolah seperti Tuhan. Nggak begitu dalam Islam, lebih enakan dalam Islam ya Bu. Mana kata sepertinya? Tapi coba baca lagi. Karena itu Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Anda mau suami Anda mau kurang ajar mau apa, Anda harus tetap tunduk. Baca ayatnya, Efesus 5:24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi suami Anda mau mabok, suami Anda mau merampok, Anda harus tunduk kepada dia. Terus, ngobrol terus. Udah selesai? Nah, itu kan dalilnya. Udah selesai. Oh, udah. Oke, ya. Baca pelan-pelan ya, Bu ya. Jangan ngegas ya, saya kasih tahu ya. Jadi ayat 24-nya gini, demikian jugalah istrimu kepada suami. Jadi, di sini tidak bicara seperti. Karena itu sebagaimana jemaat, ini diberikan contoh sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, ya. Terus di sini bicaranya demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tetapi yang ayat ke-25-nya jangan dilupakan ya. Di sini ada poin yang terpenting, ketika istri harus tunduk pada suami, ada poin yang harus dilakukan oleh suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya di sini kalau suami sudah mengasihi istri, dia nggak bakalan menduakan, selingkuh atau poligami begitu ya Bu Rifa ya. Nah beda. Poligami nggak boleh tapi selingkuh. Emang Anda tahu kalau suami Anda nggak selingkuh? Nah perintahnya di mana Bu? Selingkuh boleh Bu? Bukan perintahnya. Apakah Anda bisa menjamin suami Anda tidak selingkuh? Oh itu urusan sama Tuhan dong. Tuhan dengan manusia. Ini berarti nggak ada solusi dalam Kristen. Ini solusinya ini yang ayat 25-nya. Ibu apa solusinya? Hai suami kasihilah istrimu. Nah, kalau suami sudah mengasihi, baru kita boleh tunduk, Bu. Begitu. Kalau suami tidak mengasihi istri, kita nggak bisa tunduk. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian dikatakan, suami baiklah. Paham Kristen ya? Paham rasa Kristen ya? Ini saya kan mengulang membaca. Saya membaca kembali, ya. Saya menekankan di segala sesuatu. Sebagaimana jemaat. Oh iya, segala sesuatu. Tetapi yang ayat 25 jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Kasih dan tunduk itu beda. Beda tunduk itu ya. Kamu tahu nggak arti tunduk? Tahu nggak arti tunduk? Betul, Bu. Tunduk artinya apa enggak? Ngerti, Bu. Coba jelaskan tunduk, ngerti nggak artinya tunduk? Ngerti, Bu. Tunduk kepada suami, tetapi suami harus mengasihi istri. Nah, Ibu tahu nggak dasar kasih ini seperti apa? Kasih itu kayak gimana? Kasih harus menyakiti. Kasih itu beda kalau di Islam beda, di Kristen kasihnya beda. Kalau di Kristen kasihnya itu Bapak mengasihi dengan cara membunuh anak. Bahkan simbol kasih di dalam Kristen itu adalah salib, tempat di mana manusia dibunuh dengan cara sangat mengerikan. Anak itu siapa? Anak itu siapa? Anak siapa memangnya anak? Loh, saya tanya kok tanya balik. Ibu bilang tadi soalnya kan Anda beda dengan Tritunggal, Mbak. Anda kan oneness, kata Gracia Pelo Anda makanya beda. Gak usah lari cari pelarian, gak usah cari pelarian. Loh, makanya Anda tanya sama saya, Anda kan bukan Tritunggal, Anda kan oneness. Ibu kan diskusi dengan saya, ya kan? Nah, makanya kalau Anda, saya kan pahamnya teman-teman Tritunggal. Yang kabur siapa nih? Ayo, yang melarikan diri siapa nih? Ibu sendiri yang ngomong loh ya. Ibu sendiri tadi bilang katanya simbol kasih itu di dalam kekristenan itu mengorbankan anak. Anak ini siapa maksudnya? Saya tanya ke Ibu kan gitu. Lebih enak kan tinggal jawab.
anak itu di dalam Tritunggal adalah pribadi Allah yang lain yang menjelma menjadi manusia, yaitu Firman yang menjelma. Artinya anak anak Maryam, seorang ibu punya anak, melahirkan anaknya ke dunia dengan penuh kasih disayanginya, kemudian besar segede gaban umur 33, dibunuh sama Tuhan untuk menebus dosa Anda yang jahat, Anda yang apa? Yesus ya, Bu? Kenapa? Yesus ya maksudnya? Yesus ya? Ibu mau bilang Yesus? Ya dong, Yesus dong. Oh, Yesus. Yesus bapaknya siapa, Bu? Yesus nggak punya bapak kan? Oh, nggak punya bapak. Oh, jadi jadi kita diketahui. Ibu pakai ukuran Tritunggal. Ibu tadi pakai ukuran Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ya, kalau Tritunggal gitu. Ya, ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus. Nah, berarti di Bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Anda nanya perspektif Tritunggal, saya sudah jelaskan bahwa Bapak menurut Tritunggal adalah pribadi lain. Mereka punya 3 pribadi tapi satu katanya itu satu itu juga gitu kan. Nah, kalau menurut Anda gimana? Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Yesus siapa menurut Anda? Kan saya diskusi sama Anda. Tanya balik lagi. Makanya kan Anda kan tuh kan lucu. Saya kasih tahu paham Tritunggal, Anda bilang kan Ibu pakai paham Tritunggal. Nah, sekarang saya tanya Anda. Katanya Ibu diskusi sama saya. Sekarang saya tanya Anda. Menurut Anda siapa itu Bapak? Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Aku dan Bapak adalah satu. Berarti Yesus bunuh diri. Kenapa? Yesus bunuh diri berarti. Berarti Yesus bunuh diri. Gini, Tuhan kita adalah dia kan mati. Bu, kalau mau dijelasin jangan nyerocos. Kalau Ibu mau nanya saya jelasin. Tapi kalau Ibu merasa pintar ya udah Ibu yang jelasin. Gimana? Ibu merasa tahu tentang Tritunggal? Loh, kok saya merasa tahu tentang Tritunggal? Saya punya teman Tante Uti udah jelaskan Tuhannya omnipresent. Ya udah, gimana kamu itu Tuhannya omnipresent. Oke, kalau Tuhan omnipresent menurut Tante Uti, Bang Rudi Yohanes, Bang Erben mengatakan bahwa Pak Deki Ngadas, Pak Esra Soru, bahwa menurut mereka itu Tuhannya omnipresent, pret. Nah, jadi Anda ini menurut Gracia Pelo itu bidat, Mbak, karena menurut Anda yang mati di tiang salib itu adalah Bapak. Ketika Bapak mati, nggak usah mencari. Oh enggak, ini kan pendapat dari ahli. Para Gracia Pelo kan ahli. Sepengetahuanmu tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus itu apa? Kan saya kasih tahu. Saya tanya, kan kasih Bapaknya tahu. Yesus siapa? Bapaknya Yesus tadi siapa? Ibu bilang nggak tahu. Yesus kan nggak punya bapak. Yesus kan nggak punya bapak. Ibu nggak punya bapak, tapi kok bisa menyebut tadi bapak? Saya kan pakai paham Tritunggal. Gimana sih Anda ini kok aneh? Saya kan saya kok di situ yang ngajarin saya. Emang situ paham Tritunggal? Saya katakan paham Tritunggal. Anda kan bukan Tritunggal, Mbak. Kok jadi mentok di sini kita? Saya Tritunggal juga bisa. Saya juga ngerti, paham. Nah, saya kasih tahu Bapak ini siapa menurut kamu? Bapak ini siapa? Bapaknya Yesus maksudnya. Oh, kalau di dalam pemahaman yang saya baca, Yesus itu mengatakan aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, artinya Tuhannya Yesus. Oke, stop. Berarti di sini jelas bahwa Muhammad lebih jauh derajatnya lebih rendah daripada Yesus karena Yesus punya Bapa di sorga, begitu? Berarti Yesus itu punya Bapa di sorga, artinya dia hasil hubungan intim antara Bapa dengan Maryam gitu. Ya dong, katanya punya bapak di surga. Gimana sih? Masa punya bapak di surga tapi gimana coba? Harusnya Ibu malu. Kalau Ibu menjadi Islam. Kok saya malu? Bapak apa artinya? Saya tanya bapak apa artinya? Enggak, bapak artinya gini. Bapak artinya apa? Ibu nggak skakmat dulu. Sebentar saya kasih skakmat Ibu. Enggak, bapak Ibu bilang. Bapak artinya apa? Tadi kan Ibu udah bilang bapaknya Yesus. Yesus kembali kepada Bapa. Bapaknya Yesus siapa? Berarti Tuhan. Itu yang di sorga gitu kan, Bapa di sorga kan. Nah, kalau Yesus itu anak Allah, ya dia punya Bapa di sorga. Anak Allah gimana nih? Anak Allah, anak hasil hubungan badan. Muhammad jadi apa, Bu? Muhammad jadi apa? Nabi Muhammad jadi nabi. Nabi Muhammad nggak pernah jadi Tuhan. Berarti dia lebih rendah derajat daripada Yesus ya, Dil ya? Emang kriteria rendah dan tinggi apa? Loh, Yesus itu anak Allah loh. Tadi Ibu juga mengaku Yesus itu anak Allah. Berarti Yesus anak Allah dalam segi apa? Jawab dulu, anak Allah apakah Bapak kawin sama Maryam atau Yesus yang adalah Bapak berhubungan badan dengan ibunya lahir lagi gitu anaknya gitu. Nah, itulah dia. Tidak, Firman itu jadi manusia. Coba Anda buka Hosea 2. Apa? Buka Hosea 22. Hosea itu perjanjian lama ya, Bu ya? Oh, jadi itu bukan kitab kalian? Oh, makanya Ibu harus paham, Bu. Kalau bicara tentang Yesus. Gitu. Berarti Tuhan yang di dalam kitab jangan gitu-gitu dong. Oh, jangan gitu-gitu. Emang Ibu selama ini mempelajari Alkitab itu ngertinya tuh apa sih? Ngertinya apa sih? Taunya. Kenapa ya? Kenapa mengatakan mengimani kitab PL, tapi kok giliran dikasih kitab PL nggak mau terima? Kenapa ya? Padahal di situ kan katanya seperti itu. Tidak, kenapa nggak terima? Yang jadi masalah kalau membicarakan Yesus, Tuhan udah jadi manusia itu beda. Tanya anak bapak gimana Yesus itu? Kenapa dia lebih spesial emangnya? Dia itu anak hasil hubungan intim Maryam dengan bapak gitu. Coba jawab dulu. Menurut Ibu di dalam Quran Maria kawin sama siapa, Bu? Oh, emang Maria dengan Maryam yang di Bible sama gitu? Bukan, saya tanya kalau Maryam dalam Quran itu dia kawin sama siapa? Oh, nggak ada kaitannya lah. Kalau beda ya nggak ada kaitannya lah. Enggak, soalnya tokohnya ceritanya kok hampir mirip ya. Saya sih nggak ngemis Yesus. Oh, nggak ada Tuhan. Gitu, Isa itu bukan dituhanin. Oh, gitu. Dia cuma dituhankan. Tapi derajatnya sayangnya lebih tinggi ya, Bu ya. Derajatnya lebih tinggi daripada Muhammad. Kriteria derajat lebih tinggi ini maksudnya gimana? Karena apa maksudnya? Maksudnya poinnya apa?
karena Yesus itu adalah firman yang jadi manusia itu, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Gimana dong? Faktanya begitu, Bu. Firman yang menjelma jadi manusia. Berarti Firman Yesus itu ini menjadi manusia. Firman itu berarti menjadi manusia. Bapa itu di surga, firman di dunia, berarti Tuhan Anda banyak. Kok Tuhan saya banyak gimana ya Bu ya ceritanya? Saya Lah, nggak ngerti kalau kan Tuhannya si banyak. Firman kan di dunia tuh jalan-jalan ya kan, naik keledai ya kan, terus dia makan ikan goreng lah. Si Bapak di surga, berarti dua, dan Tuhan Anda dua. Kalau menurut Ibu, apakah kita perjanjian lama Ibu beda dengan Allahnya Oh, Ibu? Anda lari-lari mulu sih dari tadi, kayaknya Anda tuh kayak lari-lari gitu ya. Dia dari perempuan. Kalau Ibu sampai pengen tahu tentang pribadi Tuhan kita itu, di dalam perjanjian lama tuh Tuhan itu sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan buka Yakub. dulu Hosea 22. Kenapa sih takut banget? Hosea. Oh, enggak. Santai aja Bu, santai aja. Jangan bilang takut-takut, santai aja. Hosea ya, dan perjanjian lama ya Bu ya. Oke. Hosea berapa Bu? Baca Hosea 22. Hosea 22. Kayaknya nggak ada deh Hosea 22 Bu. Hosea ayat 2, pasal 2 ayat 2. Oh, Hosea 2. Hosea 2 ayat 22. Ya, gimana Bu? Baca, silakan dibaca. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur Hosea 2 ayat 2. Ini Hosea Bu. Ayat 2-nya. Oh, ayat 2. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Siapa ini istrinya siapa, Bapak itu? Ini siapa? Ini kitab apa? Ini kitab apa? Kitab Hosea. Saya tanya. Hosea ini saya tanya Hosea ini di abad berapa Bu adanya? Oh, sesudah Masehi belum? Emang walaupun itu abad keberapa itu bukan firman Tuhan ya? Bukan firman Tuhan, masalahnya Maria belum ada ini Maria belum ada Bu Maria. Oh, berarti beneran Maryam itu istrinya Bapak. Karena dia belum ada, berarti bukan istrinya, berarti Bapak itu benar-benar kawin sama Maryam gitu. Ini apa hubungannya ini sama Maria nih? Apa hubungannya sama Maria? Memang ada, saya cuma mau ngasih tahu, ternyata Bapak itu ternyata dia bilang, adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Istrinya yang mana? Ini bicara siapa? Ini bicara siapa? Ini ngomongin ke siapa ini? Ini siapa konteksnya? Ibu kalau mau tahu. Hosea ini bicara Anda yang jelasin, kan bukan kitab saya. Anda yang jelasin, kan kitab Anda itu. Saya tanya Bu, ini Hosea ini membicarakan siapa? Apa hubungannya dengan Maria? Saya nggak punya Roh Kudus, jadi saya membaca kitab Anda. Adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarkanlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan jinanya di antara buah dadanya. Nah, istrinya Bapak emang siapa kalau dia bukan istrinya? Emang lain? Bu, Ibu ngomongin siapa? Ngomongin siapa Bu? Kan ngomongin kitab Anda, gimana sih? Memang jangan terketawa. Ini nggak nyambung ini. Ini Hosea 2 ini apa sih? Mau ngebahas apa? Tuhan punya istri loh. Jadi Maryam itu dikawinin sama Tuhan, terus lahirlah Yesus gitu. Tuhan punya istri, ini gimana nih? Katakanlah kepada saudaramu laki-laki Ami dan kepada saudaramu perempuan Ruhama. Ini bicarakan siapa nih? Adukanlah ibumu. Ini apa ini? Sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Berarti dari mukanya dan jinahnya dari antara buah dadanya. Ini membicarakan siapa, Bu? Lah itu Tuhan punya istri. Kata Anda kan tadi, ya saya sepakat dengan Anda. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan itu, mohon maaf ya, berhubungan dengan Maria, terus lahirlah Yesus, begitu kan? Karena menurut Anda, anak Yesus itu punya papa. Papanya di surga, astaga naga papa di surga kan? Nah, papanya di surga, berarti Tuhan ya? Papanya Yesus. Ya berarti Anda sepakat dengan saya bahwa Yesus itu hasil hubungan badan antara papa dengan Maria. Ini ayatnya Maria mana? Kita lagi sama Maria mana? Ini membicarakan siapa? Ini bicarakan siapa? Ini Hosea ini kitab apa? Hosea ini kitab apa? Loh, kok Anda nanya-nanya saya? Bukankah Anda si Laskar Kristus, wanita Kristus, pemberani yang harus mengalahkan muslimah? Ya udah, bentar, saya mau ambil minum dulu untuk anak saya. Bentar. Aduh, ini orang gini gak jelas banget. Mau ngomongin Maria. Katanya Anda kan dijamah Tuhan. Jelaskan dong, jelaskan. Nah, Hosea ini saya kasih tahu Bu ya. Hosea ini perjanjian lama. Jadi Maria belum datang. Kalau Ibu misalnya membicarakan Yesus ini hadir. Berarti Maria istrinya Bapak. Maria istrinya Bapak. Gimana ya? Kalau misalnya Firman jadi manusia memakai rahim Maria, Ibu setuju nggak? Firman menjadi manusia. Kapan Yesus mengatakan kalau dia adalah Firman yang menjelma jadi manusia? Itu kata muridnya, Bu. Muridnya kepada siapa itu? Kapan dia mengatakan kepada muridnya? Mana penjelasan? Pada saat Yesus hidup, saksi matanya itu siapa kalau bukan muridnya, Bu? Yesus kan punya murid. Ya. Gimana saya bisa percaya, Mbak, kalau seandainya di kitab Anda tuh banyak kontradiksi, ayat yang ditambahin. Jadi saya harus detail dong percayanya. Bagaimana saya yakin bahwa itu benar-benar dari bukan diada-adain. Ibu mau yang mana? Mau minta ayat yang mana? Sini saya kasih. Yang mana? Ini sudah semua saya cuma nanya di mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah Firman yang menjelma.
Firman yang menjelma itu bukan dia yang mengatakan sendiri, Bu, tetapi muridnya harus Oh, mengatakan. gitu. Oh, nggak suka? Oh, berarti nggak ada. Bukan Oh, nggak nggak setuju. setuju. Saya gini, kalau ada katanya Anda pengikut Kristus, Kristen. Kalau pengikut Kristus kan pengikut Yesus. Tapi Yesus Ya. nggak ngajarin kenapa Anda Ibu, percaya Ibu gitu. tahu nggak? Lucu. Yohanes siapa? Yohanes siapa lu? Masa Yohanes? Emang yang menulis kitab itu Yohanes apa, Mbak? Loh, ini kamu pikir Yohanes siapa? Emang Yohanes siapa? Pembaptis? Ya emang Yohanes apa? Coba Yohanes kan banyak, ada Yohanes Timotius, Yohanes Pembaptis, Yohanes yang dipanggil Markus. Yohanes siapa yang membuat kitab itu? Begini Bu ya. Yesus itu punya murid ya. Ke-12 murid salah satunya Yudas, dan Yudas itu sudah berkhianat. Tetapi Tuhan menggantikannya rasul yang baru, yaitu Paulus. Paulus adalah seorang penjahat kakap yang luar biasa. Tetapi dijamah Tuhan Yesus, seperti kayak saya begini, dijamah Tuhan. Terus dia dicelikkan matanya, lalu bisa melihat kebenaran bahwa ternyata Yesuslah itu Tuhan. Seperti itu Ibu ya. Jadi jangan, saya bukan nanya itu, saya nanya di mana Anda tahu kalau yang menulis kitab itu adalah Yohanes muridnya Yesus gitu loh. Pertanyaan saya nggak nanya Paulus loh, apa urusannya sama Paulus? Kok Anda jawab Paulus? Maksudnya yang menulis Injil menurut Ibu siapa? Yang menulis Injil? Memangnya Anda tahu siapa penulis Injil? Katanya Yohanes Zebedius. Mana buktinya kalau itu Yohanes Zebedius yang menulisnya? Saya tanya, Bu, gini aja deh Bu, Ibu menolak Injil. Nah, saya tanya, proses kitab Injil yang bikin menolak Injil yang mana nih? Injil yang mana dulu nih? Injil yang mana emangnya? Ibu setahunya Injilnya mana? Kalau enggak, emang ada Injil Yesus. Injil Yesus ada nggak? Loh, emang Injil Yesus ada, Bu? Injil Yesus itu kayak apa? Ya nggak ada kan? Injil Yesus nggak ada kan? Enggak, saya tanya. Yang bawa Injil siapa? Yang bawa Injil siapa? Yang bawa kabar baik siapa? Yang bawa kabar baik siapa? Yesus, Yohanes, Paulus, siapa? Kabar baiknya itu siapa? Yang membawanya siapa? Nah, kabar baiknya dulu siapa? Ibu tahu nggak? Oke, berarti ada orang yang melihat kejadian tentang Yesus lalu mengabarkannya. Bagaimana saya bisa percaya kalau itu benar-benar orang itu yang menyaksikan, dia yang menulis? Mana bukti-buktinya? Oke, kalau begitu, gini aja Bu. Kalau seandainya Injil ini nggak dipercaya, kenapa dibenarkan sama Allah, Bu? Mana yang dibenarkan Allah? Bukan Injil Matius, Injil Lukas, Injil Barnabas. Oke. Berarti ini bukan Injil. Jangan lari dulu. Saya minta di mana Injil Yesus, karena Yesus yang membawa kabar baik. Kemudian yang kedua adalah siapa penulis kitab Yohanes. Jangan lari dulu. Menurut Ibu itu banyak yang mental deh. Injil itu apa? Injil itu apa menurut Ibu? Injil berasal dari kata Evangelion yang adalah kabar baik. Kabar baiknya yang memberi kabar kan Yesus. Kabar baik ini sudah berubah kitab apa belum? Kok berubah kitab? Emang Yesus bawa kitab nenteng kemana-mana gitu? Bagus, itu pinter, baru saya kasih tahu. Terus supaya Ibu tahu. Jadi ketika Yesus mengabarkan Injil, gini, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Itu siapa yang nulis? Siapa yang nulis pada saat itu? Siapa sampaikan? Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan siapa? Yesus yang menyampaikan. Yesus yang menyampaikan. Berarti itulah firman yang menjadi manusia, makanya dia berfirman. Jadi firman menerima firman lagi. Firman menerima firman lagi. Firman menjelma terus dia menerima gimana? Loh, Anda baca di kitab Anda, segala firman yang kau berikan. Dengar dulu dalilnya. Firman itu jadi manusia, Bu. Bukan jadi kalau gitu kenapa? Segala firman yang engkau berikan telah aku berikan kepada mereka. Artinya firman yang menjelma menerima firman lagi. Karena dalilnya gitu. Segala firman yang engkau berikan telah aku berikan kepada mereka. Udah selesai, Bu? Ya. BTW siapa penulis kitab Yohanes? Jawab dulu. Saya mau ini aja deh. Saya nggak mau banyak-banyak. Siapa penulis kitab Yohanes? Udah itu aja. Penulis kitab Yohanes sendiri, Bu, menulis, Bu. Buktinya apa? Loh, kok buktinya apa? Para murid itu menulis ya, tetapi dirangkumkan oleh Markus dengan Lukas. Markus dan Lukas itu menyelidiki dan menyatukan musab-musab yang sudah tertulis oleh rasul-rasul yang lain, misalnya kayak Yohanes, Matius, Petrus, lalu disatukan. Oh, berarti hasil penyelidikan. Dikanonisasikan. Kok hasil penyelidikan? Bukan cuma hanya menyelidiki. Tadi Anda yang bilang, Anda yang bilang. Murid menyelidiki. Ibu mau dijelasin nggak? Ibu mau dijelasin nggak? Silakan. Kalau gitu Ibu jelasin. Pertanyaan saya singkat, siapa penulisnya? Saya udah kasih tahu bahwa penulisnya itu adalah Yohanes. Mana buktinya? Ibu, mana buktinya? Terus ini apa? Oke, baca penutup kitab Yohanes Anda. Baca paling akhir penutupnya. Oke. Yang mana, Bu? Yohanes yang mana? Paling akhir penutupnya. Yohanes paling akhir penutup. Oke. Yang ini? Yohanes 21? Oke. Yang mana, Bu? Bentar. Yang paling akhir. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu. Dialah itu siapa? Dialah murid Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dialah murid yang menceritakan siapa dulu. Dilihat konteksnya. Dilihat. Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang. Ini bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu. Bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi ini membicarakan tentang orang lain. Petrus. Siapa? Dia membicarakan Petrus. Dialah. Oke. Ya, penutupnya memberi kesaksian. Dialah murid yang memberi mana Petrusnya di mana? Di atas nih, Bu.
Nih, Mana? ketika Petrus berpaling, dan ini dituliskan nih tentang Petrus. Oke, sungguh saya baca. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan juga berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggi hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian. Ini kan penutup kitab Anda. Lalu di mana di situ dialah murid itu merujuk kepada Petrus? Ini Bu, baca Ini penutup kitab Yohanes. Dibaca Kalau yang menulis kitab Yohanes, karena di dalam awal kitab Yohanes, Yohaneslah yang banyak bersaksi, katanya menjadi saksinya. Tapi kenapa justru ada orang ketiga? Dialah murid yang menjadi saksi dan yang menuliskannya. Berarti ini tulisan Petrus. Yohanes, Petrus, lalu si Matius ya, itu semuanya mereka berkesinambungan. Mereka berkesaksian satu sama lain. Seperti itu, Bu. Saya tanya kitab ini, Yohanes ini yang nulis siapa, Petrus? Ini Yohanes yang nulis, Bu. Ini Yohanes. Nah, Yohanes di situ merujuk kepada di mana di situ bahwa Yohanes mengatakan bahwa yang menuliskan kitab itu siapa? Kepada Yohanes di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Sebentar, di sini agak-agak ditekan ya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah sarapanlah." Kata, tidak ada antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, intinya dari kesemua tadi, kalau kita baca, Yohanes telah mencatat tentang perjumpaan para muridnya Yesus, begitu loh. Jadi ya. yang menulis kitab ini siapa? Yohanes, Ibu. Itu kan ada kata penutupnya. Yang Anda baca, yang Yohanes 21, 24, 25 itu kata penutup. Bukan, tidak ada kaitannya dengan cerita Petrus ini, di atas. 25. Itu perikopnya. Ini perikopnya dia menceritakan tadi yang kita baca tadi, begitu loh, Bu. Dia menceritakan yang iya, tadi. itu terserahlah, gak ada korelasinya. Saya bertanya, kalau Anda mau membuktikan bahwa Yohanes lah yang menulis kitab ini, maka di kata penutup kitab ini, ingat ya, di kata penutupnya, ini nggak ada kaitannya dengan pernyataan di atas. Ini kata penutup. Saya bacanya begitu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus selesai dulu. Ini Yohanes, ini Yohanes. Penutupnya 25, Bu, penutupnya. 24 dan 25. Perikopnya di aplikasi Bible yang saya baca itu kata penutupnya 24 dan 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yang mengatakan dia ini siapa? Dan si dia ini siapa? Gini Bu ya. Ini kan muridnya Yesus ini kan banyak ya. Satu sama lain itu berkesinambungan. Dia yang menceritakan, dia yang menuliskan, apa lain sebagainya. Ini dia menceritakan si Petrus. Iya, siapa? Dia itu siapa? Si Petrus, Bu. Tadi kan udah ditulis di atas. Oh, jadi yang nulis kitab Yohanes Petrus. Bukan, dia menceritakan seorang Petrus, begitu. Ini kata penutup loh. Kok ada kaitannya sama Petrus? Ini karena lucu. Anda nggak gimana sih? Ini kok maksa? Ini kata penutup. Nih, ini Bible-nya. Kata penutup. Ayat 25-nya nggak dibaca? Oh, nggak dibaca, Bu? Iya, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu. Iya, dia dengar dulu. Dialah murid yang banyak nih. Dialah yang tadi di sini kita udah baca, itu adalah Petrus.
Begitu, Bu. Oh, berarti Yohanes menuliskan kisah Petrus gitu. Maksudnya Yohanes ini menuliskan Petrus yang cerita Yohanes kan tukang kita lagi gitu. dibaca tadi. Konteksnya kita lagi baca. Kita lagi baca Iya, tadi. makanya saya tanya. Berarti yang Petrus dibahas itu memberikan kepada Yohanes gitu. ini ceritanya nih Bu nih ya. Ini makanya baca Iya, saya tadi, tanya Bu. poinnya aja. Nggak usah berlebar. Udah dijelasin Ibu mau jawaban apa? Saya mau menyimpulkan. Saya mau menyimpulkan apakah benar bahwa Yohanes itu menyalin pernyataan Petrus. Aduh, ini orang ini nggak jelas banget. Loh, saya nanya gimana sih? Saya nanya, apakah kan Anda yang bilang? Saya udah Kan itu jawab, kan Ibu nggak mau. Saya udah jawab, Ibu nggak mau. Saya kasih tahu. mana Anda nggak jawab? Anda nggak memastikan kok. Anda cuma baca ayat dari atas, saya baca lagi. Jangan nyocos terus. Saya kasih tahu, ini yang menulis adalah Yohanes. Dia telah menceritakan tentang banyak nih. Muridnya banyak tadi di sini, tetapi dia memberikan apa tadi, memfokuskan tentang siapa yang dituju, yang dimaksud tadi. Orang yang dimaksud tadi kita sudah baca dari atas. Kalau enggak Ibu baca semua dulu dari atas ya. Ulang lagi kalau gitu. Ibu baca sendiri dah. Itu kan nggak ada kaitannya dengan di atas. Itu semua ada dong. Ada. Oh, berarti Anda mau mencatatkan perikopnya. Kalau baca kitab nggak boleh nyomot satu ayat, nggak boleh, harus dibaca semua supaya bisa paham. Nih yang dibicarakan tadi siapa? Ini kan biasanya. Oh, berarti kata-kata penutup tadi. Itu enggak, bukan. Anda kalau membuat sebuah buku, kalau ada kata penutupnya, ada kaitannya lagi dengan semua yang di atas katanya perikop-perikopan itu. Padahal itu jelas-jelas kata penutup 24 25 itu adalah kata penutup. Itu tertulis loh. Saya membaca di Bible aplikasi saya ini adalah Yohanes menceritakan nih banyak teman-temannya tadi di sini ya. Tadi itu dari atas kita baca sampai berindil ngebacanya, ya kan? Ya sekalian aja dari Yohanes 1 baca, kan banyak tuh ada Yohanes Pembaptis diceritain. Oke. Ibu ini mau apa? Mau ringkasnya mau gimana? Ibu mau ya, saya mau membuktikan kepada Anda kitab siapa yang paling benar, kitab kamu atau kitab saya. Sekarang gini, saya tanya, Hawarion yang Ibu maksud itu siapa? Hawarion Yesus. Siapa? Enggak dituliskan namanya? Enggak dituliskan namanya, kenapa? Berarti enggak jelas dong. Siapa penulis Injil? Ya enggak penting buat kami. Yang penting bagi kami adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak penting juga. Berarti bagaimana? Loh, bahaya. Emang apa kaitannya dengan agama kami? Muhammad mana bisa disebut penyempurna kita terdahulu. Oke, kita buktikan ya, kitab suci siapa yang paling benar, yang bisa dipercaya. Pertanyaan saya, kitab suci Anda itu ditulis oleh siapa? Ibrani, Wahyu, kitab Samuel, itu siapa penulisnya? Sekarang gini aja Bu, saya tanya dulu, jangan nanya terus. Dari tadi udah dijelasin aja Ibu ngotot ya kan. Saya tanya. Kita kan tadi kan mau angkat tema, kitab siapa yang paling dipercaya, kan kita bicara tentang kitab temanya suci. Apa? Ngangkat temanya tentang muslimah aja Ibu nggak bisa membantah. Kitab suci lagi, itu kasihan. Ya. Gini, manusia di dunia ini patuh peraturan Anda atau peraturan Tuhan? Apa Anda tahu apa yang terjadi dengan orang lain? Nggak ada ceritanya Bu di Alkitab itu. Berarti Anda nggak ngerti apa-apa. Kenapa Anda yang memberi aturan? Anda yang nggak mau deh. Anda lucu ya. Tadi Anda pengen dipakai rame-rame, terus Anda nggak boleh laki-laki poligami. Anda egois ya. Tadi Anda bilang perempuan kita dikasih, laki-laki banyak-banyak. Yang egois siapa? Yang egois Islam apa Kristen? Kristen yang egois kan Anda. Anda yang bilang tadi kan. Kenapa perempuannya nggak dikasih rame-rame? Nggak ada ceritanya perintah poligami, nggak ada Bu. Ayatnya di mana perintah poligami? Emang ada larangannya, minta dalil larangan poligami dong? Nah, perintahnya aja gak ada Bu, gak ada. Makanya minta dalil larangannya, boleh. Mana dalil larangan buktinya? Abraham itu poligami. Daud poligami. Abraham dalam Alkitab. Daud poligami. Daud juga dimarahin, nggak boleh Bu, dia bertobat. Enggak, dia nggak marah, buktinya ketika dia menikahi perintahnya mana? Dia punya Salomo, anaknya perintahnya mana? Ini ceritanya. Perintahnya saya minta mana dalil larangannya? Saya minta dalil perintahnya, nggak ada. Emang di dalam Islam diperintahkan? Emang di dalam Islam diwajibkan poligami? Poligami ada itu Bu. Gimana? Ya emang wajib gitu? Emang wajib? Boleh di dalam Islam boleh, bukan wajib. Masalah Anda tahu wajib dengan boleh? Katanya punya solusi Bu. Oh iya, itu solusinya karena ketika ada seorang istri kalau di Alkitab nggak ada Bu, Alkitab nggak ada. Oh berarti nggak ada solusi? Di Kristen nggak ada solusi? Oh solusinya itu adalah benar-benar taat sama Tuhan, nggak bisa. Emang Anda yakin? Emang Anda yakin kalau semua Kristen perempuannya taat sama Tuhan? Kalau masalah taat sama Tuhan itu urusannya sama Tuhan. Yang ya udah kalau gitu nggak usah bawa-bawa. Nggak ada Bu, saya poligami. Berarti poligami itu ajaran siapa? Ada. Saya kasih ayat Ulangan 21 15 19. Oke, perintah ya itu ya. Bukan perintah, tapi bahwa Tuhan memberikan hukum bagi orang yang berpoligami. Artinya boleh, Tuhan nggak melarang. Oke, di mana Bu? Di mana? Ulangan 21 15 19. Ulangan, oke. Ulangan 21. Ya, 15 19. Anda mau ya Mbak dipakai rame-rame gitu ya? Mana? Coba, mana ayatnya? Ulangan 21 15 19. Mbak Fatimah, kalau Anda masuk surga Anda mau minta laki banyak-banyak ya? Enggak, kata siapa? Enggak ada ayatnya. Saya kan nanya, bukan ayatnya kan saya nanya. Kan tadi Anda bilang kenapa Mbak Rifa enggak ini perempuan kenapa enggak boleh banyak-banyak kan bicara tentang keadilan, Bu. Bicara tentang keadilan laki-laki dan perempuan. Adil di mana Kristen? Perempuan adil di mana, Bu? Laki-laki boleh kawin lagi. Laki-laki boleh kawin banyak. Perempuan enggak boleh. Di mana perempuan? Berarti Anda pengen perempuan dipakai rame-rame? Oh pengen? Anda pengen dipakai rame-rame? Udah selesai ngomongnya, Anda udah. Pengen?
Ya maka saya tanya Anda pengen dipakai rame-rame. Saya mau jawab. Ya, silakan. Nih, saya kasih tahu Bu ya, pikir waras. Buka ulangan Misalnya, tadi, ulangan 2115. Sebentar dulu, saya mau jelasin. Ibu kalau ngomong nyerocos saja gitu dan mau dijelasin nggak mau. Anda lari-lari juga kok. Lari dari mana? Ngikutin kamu Dari terus. tadi lari-lari mulu. Nih, saya kasih tahu ya. Kalau misalnya saya beli gelas ya, beli barang 1, tapi gratis 4. Berarti murah nggak Bu? Tetapi emang saya beli di toko lain, emang perempuan dibeli, harganya mahal. Harga mahal belinya 1 dapat 1 juga. Nah, berarti lebih murah. Emang Anda mau disamakan dengan barang? Nah, Anda mau disamakan dengan barang? Ya itu wanita muslimah yang mau disamakan. Loh, emang ada buy one get one free gitu? Ada emang di dalam memang. Emang Anda sama Anda mau menyamakan diri Anda dengan poligami itu bukan seperti itu. Poligami adalah kehendak antara suami yang apabila istrinya istilahnya tidak merasa keberatan dan tidak ada keadilan, dia sanggup. Kalau suami Anda nggak sanggup, poligami Mbak Fatima. Suami yang poligami itu adalah suami yang pertama secara Ibu di poligami nggak? Ibu di poligami nggak mas suaminya? Saya nggak di poligami. Kenapa? Suami saya nggak mau karena dia nggak mampu. Oh, nggak mau. Kalau seandainya mau, nggak mampu. Gimana, Bu? Suami saya nggak mampu. Bukan nggak mau. Dia mau tapi nggak mampu. Seandainya mampu, ya. Terus dia mau, terus gimana, Bu? Ibu jangan berandai-andai. Ini bukan berandai-andai. Kalau suami saya nggak. Saya tanya dulu. Kalau misalnya suami ibu mampu. Udah saya tanya sama suami saya, Mas mau poligami nggak? Kata dia nggak mau karena dia nggak mampu. Dia takut. Kalau seandainya, iya, memang benar. Emang Anda mau ketemu sama suami saya? Saya tanya dulu. Seandainya. Udah, jangan lari. Ulangan 2115. Seandainya ibu yang mau dipoligami, terus istrinya itu bukan cuma 1, nanti ada 4 gitu, mau nggak Bu? Itu nggak berandai-andai karena kebetulan kami rumah tangga kami bahagia, suami saya baik, dia sayang sama saya dan duitnya juga dikasih ke saya semua, jadi dia nggak pernah tuh. Kenapa ibu katakan baik? Kenapa ibu katakan baik? Karena istrinya 1 ya? Bukan, karena dia mencukupi kehidupan saya dan dia mengatakan dia tidak mampu berpoligami, takut akan jatuh ke dalam lembah yang salah. Jadi dia lebih memilih untuk, karena kalau poligami harus adil, dia nggak mampu adil menurut dia. Jadi dia merasa gitu. Dan tolong buka ulangan 2125. Berarti nggak kayak Nabi. Ulangan 2115. Oh, Nabi saya mampu, Nabi saya adil, dia mampu. Buktinya nggak ada tuh istrinya yang komplain. Makanya saya perumpamakan. Beda lah, suami saya bukan Nabi. Suami saya bukan Nabi. Sebentar, saya perumpamakan suami ibu, sebentar, suami ibu. Jangan curhat Mbak, ini sama tangga. Kita arisan atau berdiskusi? Jangan kabur, nggak usah. Santai aja Bu, santai. Ini curhat atau gimana? Saya tanya dulu, seandainya istrinya ibu ya punya istri 4, ibu lebih bahagia nggak kira-kira? Kebetulan saya belum pernah merasakan di poligami, suami saya, istrinya saya sendiri, jadi tahu tuh. Saya berdoa sama doakan anaknya ibu nanti juga. Amin. Dia bisa dipoligami orang semuanya ya. Mudah-mudahan kembali kepada Anda ya. Apa Anda yakin suami Anda nggak selingkuh dan jajan? Nggak mau ya Bu? Nggak mau ya Bu di poligami Bu? Loh, bukan nggak mau, suami saya bilang nggak mau. Bukan nggak mau. Sekarang gini, kalau suami saya mampu membiayai kehidupan saya, gini. Saya masih bisa melayani dia dan dia kami tidak punya masalah karena poligami itu solusi. Jadi jangan bawakan pandangan pribadi Anda kepada hukum Tuhan karena Tuhan memberikan hukum sesuai dengan pandangan buka. Ulangan saya tidak mau kemana-mana. Ulangan 2115. Ulangan enggak. Misalnya Ibu enggak, ulangan 2115. Ini mau curhat, kalau curhat saya enggak mau. Ya, ulangan 2115. Bikin dulu Bu, santai aja. Kenapa sih takut banget bawa dalil katanya? Bu Rifa kalau diskusi bawa dalil. Tadi kitab saya yang dibahas. Dari tadi kitab saya. Ulangan 2115. Ulangan 2115. Oke, saya bacakan ya. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, Tuhan Anda saja membuatkan hukum bagi orang yang memiliki istri 2. Di mana Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda melarang poligami? Sebentar Bu, ini ada perintahnya nggak Bu? Loh, itu dilarang nggak? Hukumnya aja ada. Hukumnya ada. Mana Bu? Di mana tadi ayat 15? Ulangan 2115. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, itulah kitab perjanjian lama yang dimana manusia itu gagal ya melakukan hukum Taurat, dan kebanyakan mereka selalu melanggar hukum Taurat. Di sini tidak ada namanya cerintah, makanya berkata apabila. Begitu Bu. Ya, itu gini loh. Kalau sudah diberikan hukum, artinya berarti boleh. Gak ada Bu, hukumnya udah disempurnakan sama Yesus. Berarti Tuhan menarik kata-katanya. Tuhan membatalkan kata-kata dia. Oh, gitu. Hukum Taurat dan sama Injil beda nggak? Taurat sama Injil beda nggak? Apa kaitannya dengan pertanyaan saya tentang poligami, hukum Taurat dan Injil? Kemana? Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat maupun kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Apa itu yang dimaksud menggenapi? Apa yang dimaksud dengan menggenapi? Sesuatu dia katakan gigi ganti gigi, dia genapi hukum kasih. Ya, Oke, berarti Yesus apa kata Yesus? Dia menggenapi, tidak mungkin satu iota pun dihilangkan. Artinya dia menggenapi semuanya. Dan tidak dihilangkan Bu. Kita perjanjian lama masih ada di sini. Masih Kalian pakai nggak? Iya kan jadi hiasan doang. Pakai nggak? Saya bukan masalah hukum. Buat apa bukunya ada tapi hukumnya nggak dipakai? Kalau Yesus sudah menggenapi, dia sudah genap. Jadi masalah kenapa ada Al-Quran? Al-Quran ngapain?
Saya mau tanya, jangan dulu ke Al-Quran, saya mau Saya tanya. justru tanya balik. Kamu protes soal Hukum, Injil. Kamu protes Al-Quran soal Injil. melengkapi semua hukum. Kamu protes Al-Quran soal melengkapi semua Injil. hukum. Kamu protes soal Enggak, saya Injil. nggak protes. Kamu Saya nggak protes soal protes, nggak Injil ada urusan sama kenapa? saya. Karena ada Al-Quran. Makanya Yesus datang sudah menggenapi. Jadi orang yang hidup di bawah kasih karunia Yesus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Begitu, Bu, ya. Oh, berarti segala hukum di Taurat nggak dipakai lagi itu. Larangan-larangan di Taurat nggak dipakai lagi. Boleh berhubungan ini gitu. Oh, gitu. Sudah digenapi oleh Yesus. Apa yang dimaksud dengan digenapi? Tetapi tidak Apa yang dimaksud dengan digenapi? Tetapi tidak ditiadakan, Bu. Oh, kalau tidak ditiadakan berarti boleh dong sekarang cok mata balas mata, gigi balas gigi gitu maksudnya. Tidak ditiadakan buat bukti bahwa kisah perjanjian lama ya menceritakan jadi tentang kertasnya doang gitu, tulisannya doang yang ada. Iya, Bu, kertasnya doang yang ada. Makanya ada kisah perjanjian lama maupun kisah perjanjian. Loh, Ibu melecehkan tentang kita saya lalu ngapain Al-Qur'an? Ngapain Al-Qur'an? Saya melecehin, Anda bilang hukumnya tidak ditiadakan. Saya mau tanya, kita bicara tentang hukum, Anda bicara tentang tulisan-tulisan. Melengkapi semua hukum karena memang Yesus mengatakan saya tanya ngapain banyak yang ingin aku sampaikan. Ngapain ada Al-Qur'an? Untuk melengkapi, menyempurnakan apa yang disempurnakan? Yang mana? Mulai dari bayi. Semua. Yang mana? Semua. Yang mana? Hukum yang mana? Hukum mulai dari lahir, hukum pernikahan, hukum aurat. Anda punya nggak hukum aurat? Ke-10 hukum firman tahu, Bu? Semua ada. Semua ada. Apa? Coba ada. Ibu coba buktikan. Oke, bentar. Buktikan. Semua ada. Mana? Bentar, sabar. Di dalam kitab Anda ada 10 hukum ya? Baik, di dalam tempat saya ada 1. Jangan berkata kasar, Ali Imran 159. Tahanlah marah, 134 Ali Imran. Berbaiklah kepada An-Nisa 36. Jangan sombong, Al-A'raf 13. Oh, banyak. Ke-10 hukum, Bu. Isinya apa? Anda baru punya 10, saya punya 100. Ke-10 hukum apa isinya, Bu? Namanya kan menyempurnakan. Tahu nggak sih menyempurnakan? Menyempurnakan itu segala sesuatunya sempurna. Kalau hukum Anda 10, saya punya 100 nih. Ibu, ke-10 hukum itu, apa yang disempurnakan Muhammad? Coba tolong disebutkan, gitu loh, Bu. Sampai saya udah mau menyebutkan 100 hukum, Anda malah menghentikan saya. Ini saya sebutkan. 100 hukum dari mana, Bu? 100 hukumnya dari mana? Dari Al-Quran saya. Dari Al-Quran saya. Kenapa emangnya? Saya mau membacakan. Saya tanya, Muhammad ini menyempurnakan kitab terdahulu kan? Menyempurnakan hukum. Menyempurnakan hukum. Saya baca. Hukum 1. Jangan berkata kasar. Ali Imran 159. Tahanlah. Loh, ini saya baca. Anda tahu hukum nggak? Sebentar dulu. Anda tahu hukum nggak? Sebentar dulu, jangan ngegas. Sebentar dulu, jangan ngegas. Santai, ya santai. Lucu ya, dijawab pertanyaannya ditahan. Nanti lari-lari lagi. Santai. Jangan merasa. Gimana mau santai? Anda saya mau jawab nggak boleh? Jangan sombong. Enggak, saya mau jawab kok. Ya, nggak ada dulu begitu. Emang kami tinggi umat Islam itu kok. Mengakui menyempurnakan kitab terdahulu kan? Iya apa enggak? Iya, betul. Nah kita terdahulu membenarkan. Anda tahu nggak membenarkan? Ya, membenarkan. Oke, saya baca. Oh, mau tahu yang dibenarkan? Oke, saya akan kasih tahu. Anda siap? Saya akan memberitahu bahwa ada perbedaan Septuaginta dengan kitab Anda. Berarti membetulkan Al-Quran. Oke, saya kasih tahu ayatnya. Siap ya? Oke, Mbak, buka. Saya kasih link kepada Anda. Tolong Anda share screen lewat Bang Rudi Yohanes atau di mana nih saya buka nih. Anda baca di dalam Tanakh Yesaya 63 ayat 9. Bacakan langsung aja, Bu. Itu apa yang Tanakh. Bunyinya saya mau membuktikan bahwa kitab di Tanakh itu dikatakan bahwa yang menyelamatkan adalah malaikat, tetapi di Septuaginta yang menyelamatkan bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan. Nah, mana yang betul antara Septuaginta dengan Tanakh? Saya tanya, ini masalahnya Ibu mau menyempurnakan apa sih? Poinnya saya mengatakan bahwa ada kitab Anda sudah dikorup. Kitab Anda sudah dikorup, maka Al-Quran membetulkannya. Saya akan membuktikan kitab Anda sudah dikorup. Oke. Anda tahu arti korup nggak? Gini aja deh, Bu. Ibu tuh harus jangan lari, ya. Jangan lari. Anda tahu arti korup? Tadi saya tanya. Saya sudah jawab. Menyempurnakan kitab terdahulu. Apa yang menyempurnakan dan membenarkan atau membetulkan. Ini saya lagi dalam prosesnya. Anda kenapa takut? Oke, saya akan tadi saya mau nyebutin 100 hukum, Anda nggak boleh. Gimana sih? Ini saya mau menunjukkan bahwa Al-Quran membetulkan kitab Anda yang sudah dikorup. Oke, saya sebutkan. Yang disempurnakan Muhammad yang mana? Saya tadi mau nyebutin ini gimana sih mentang-mentang channel Anda sewenang-wenang deh. Saya mau ngomong tadi Anda halang-halangi. Oke, jangan berkata kasar. Ali Imran 159. Tahanlah amarah. Ali Imran 134. Berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa 36. Jangan sombong dan congkak. Al-A'raf 13. Maafkanlah kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Berbicaralah dengan nada halus dan bersopan. Taha 44. Rendahkanlah suaramu. Luqman 19. Jangan mengejek orang lain. Al-Hujurat 11. Berbaktilah pada orang tua atau ibu bapamu. Al-Isra 23. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tuamu. Al-Isra 23. Jangan memasuki kamar pribadi ibu bapakmu tanpa izin. An-Nur 54. Ini panjang 100 loh, mau disebutin semua. Nah, ini masalahnya itu semuanya di dalam Perjanjian Baru sudah ada semua, Bu. Pengapain? Emang ada kayak gini? Coba tunjukin. Coba tunjukin, baik. Hukum aurat utama dan yang kedua apa, Bu? Hukum aurat. Oh, katanya semua yang 100 ini udah ada di Perjanjian Baru. Orang punya akal mana? Bu. Hukum aurat mana? Hukum perceraian mana? Hukum perceraian mana? Hukum warisan mana? Hukum jual beli mana? Enggak boleh cerai, Bu. Cerai itu paling boleh kata Yesus.
Boleh Saya kata Yesus? Nggak ada. Boleh nggak kata ada Yesus? ceritanya. Bagi yang Mana? berzina boleh? Ada. Oke, bentar. Siapa? Oke, sebentar. Nggak ada Saya kasih dalil Jangan dulu. berisik ya. Itu bawahnya ada ya, ayatnya ada ya di bawahnya ya. Ada ayatnya itu. Ada lanjutannya itu. Itu kamu nyongkel itu. Sini. Sabar. Jangan mengingini istri orang lain. Kayak misalnya gini, Bu, jangan ada Allah lain. Ya, jangan menyembah berhala. Waduh, itu mah saya katakan mah di situ mah Muhammad mah semuanya melanggar semua di situ. Jangan membunuh Ayo, lah Muhammad. tunjukkan siapa yang membuat patung. Ayo, Kristen atau Islam yang membuat patung? Siapa? Siapa gak ada Kristen atau Islam? Itu patung Yesus bukan patung itu. Itu patung Yesus gimana? Bukan untuk disembah. Oh, gitu. Sudah jelas dikatakan. Berarti Katolik sesat. Katolik sesat. Oh, kalau saya nggak bisa ngatakan Katolik bebas. Berarti benar dong. Berarti Katolik benar dong. Berarti Katolik benar dong. Yang punya patung Yesus siapa? Yang punya patung siapa? Katolik bukan Kristen. Yang punya patung siapa? Katolik. Oh, berarti Katolik. Oh, berarti Katolik itu tidak mengakui Yesus. Berarti Katolik sesat. Oh, Katolik sesat itu. Berarti oh, ya udah gitu aja. Enggak, saya enggak mengatakan sesat. Berarti kan enggak boleh. Yang nyembah berhala siapa, Bu? Yang nyembah berhala siapa? Coba tunjukin kalau kami menyembah berhala. Tunjukin dalilnya. Tunjukin dalilnya. Tunjukin dalilnya. Salat ngadep kemana? Ibu salat ngadep kemana? Ya, nabi-nabi dahulu juga berdoa menghadap kiblat. Nabi Daud juga menghadap kiblat, berdoa menghadap kiblat. Oh, kiblatnya yang pernah kita buka. Perasaan dari tadi banyak banget dalil yang ingin saya sampaikan. Anda tuh menghentikan saya. Untuk tadi ngotot. Tunggu, saya mau ngasih dalil dulu. Berharga. Ngomongin masalah berhala ya. Umat Islam semuanya harus sujud, ruku ke situ. Tunggu, iya, tapi tunjukkan dalilnya bahwa itu adalah Allah. Sebagaimana kalian musyrik menyembah manusia yang katanya menjelma jadi Tuhan yang menjelma jadi manusia tapi mengatakan menyembah Tuhan manusia. Yang musyrik itu kalian. Kami tidak pernah mengatakan bahwa yang kami Ka'bah itu. Sekarang tanya, saya minta dalil. Anda, Yesus manusia bukan? Yesus manusia bukan? Bukan. Oh, bukan. Oh, Yesus bukan manusia. Dia mengatakan aku anak manusia 81 kali di dalam kitab Anda. Emang saya percaya siapa Anda? Firman yang jadi manusia, Bu. Dia lahir dari manusia bukan? Dia lahir dari firman, ya betul, tetapi dia adalah firman. Dia harus begitu. Berarti Yesus yang mengatakan dia ada anak manusia berarti bohong. Dia harus menggenapi, Bu. Dia harus menggenapi kata-katanya ya, sebentar ya. Enggak, saya cuma mau ngasih tahu. Yesus mengatakan dia anak manusia. Saya kasih tahu ayatnya ya. Saya kasih tahu ayatnya dulu ya. Yesus mengatakan dia anak manusia, berarti dia bohong. Udah jawab aja, udah. Emang dia menjadi anak manusia, Bu? Dan dia saya tanya, Yesus manusia bukan? Yesus manusia bukan? Tuhan Yesus menjadi manusia bukan? Manusia, Bu. Ya, ini ya, Bu ya. Baca ya, Bu ya. Sebentar saya screen dulu ya. Saya tanya, Yesus manusia bukan? Dia harus menggenapi, Bu. Dia harus menggenapi menjadi anak manusia, Bu. Aduh, ini kabur lagi nih. Saya mau ngasih adat buyar saya. Ya, pintar kan Anda mengalihkannya. Anda kabur-kabur terus memberikan dalil. Santai saja, Bu. Santai saja, Bu. Enggak, Bu. Santai aja. Ya. Ya, ini ya, Bu ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, di sini dia harus menjadi anak manusia, Bu, sebagai seorang putra ya. Itu telah lahir apa akan lahir? Putra. Itu di zaman Yesaya Yesus sudah lahir. Memang, ini nubuat telah lahir. Ini nubuat, Bu. Yesaya ini ada kitab nubuat. Kata telah lahir, iya. Telah lahir dengan akan lahir sama nggak? Bu, gini Bu, ini kitab nubuat yang dia akan lahir. Saya nggak peduli. Telah lahir mana akan lahir? Mana akan lahir di situ? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini maksud dia mengatakan masa yang akan datang itu. Berarti harusnya bukan telah lahir, berarti akan lahir. Kenapa di situ tertulis telah lahir? Kalau gitu gini aja, Ibu ini siapa? Menurut Ibu ini siapa kalau begitu? Siapa? Lah, saya membaca teks tertulis karena di kitab Anda terjemahannya begitu. Seorang anak telah lahir dan itu di zaman Yesaya, berarti anak itu telah lahir. Karena ini adalah kitab Yesaya, kitab yang bernubuat. Kitab nubuat. Ya, di situ kan tertulis telah lahir. Dia melihat sebab seorang anak telah lahir. Dia melihat pada saat itu dia melihat. Pada saat itu dia telah melihat seorang anak telah lahir. Dia bicara seperti itu kepada bangsa Israel. Ya. Ini bicara telah lahir itu akan lahir. Bu, ini mengatakan sebab telah lahir. Lambangnya disebutkan penasehat ajaib siapa, Bu? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai siapa, Bu? Muhammad ini. Kapan di dalam perjanjian baru? Kapan di perjanjian baru Yesus dipanggil Bapa yang kekal? Ya, mana di perjanjian baru Yesus dipanggil Bapa yang kekal? Aku dan Bapa di dalam kitab Anda, satu apa? Satu apa? Yohanes 10 ayat 30, Bu. Satu apa? Satu pribadi dong, Bu. Satu pribadi itu satu apa? Satu pribadi gimana? Dia berarti Bapa itu turun ke bumi. Nih, baca lagi ya Yesaya ya, Bu ya, biar paham ya. Anak itu telah lahir, itu telah lahir tulisannya, bukan akan lahir. Itu telah lahir. Bu, dia penglihatan, dia melihat itu telah lahir. Ya udah, kalau begitu telah lahir dengan akan lahir sama berarti menurut kalian. Dari mana Anda tahu? Tadi, siapa itu makanya kalau memang nggak mau terima, Ibu harus bisa menafsirkan siapa? Yehezkiah. Menurut orang Yahudi itu Yehezkiah.
Oh iya, Yehezkiel. sebagai bapak yang kekal? Bukan menurut saya nggak mau kurang ajar mentafsirkan kitab orang Yahudi, terus membuatkannya sembarangan mencoma-coma, saya nggak mau. Itu kitabnya orang Yahudi dan orang Yahudi mengatakan itu bukan untuk Yesus tapi Yehezkiel. Itu kitab orang Yahudi. Itu kitab orang Yahudi. Sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Sebagai Tunggu, Anda mau mengatakan sebagai Allah yang Bapak Allah yang kekal. Di dalam kitab Anda banyak nama-nama Tuhan itu disematkan, bahkan tempat-tempat pun disematkan nama Tuhan juga. Jadi gitu ya. Di dalam kitab Anda, di dalam kitab Anda, nama Tuhan itu sudah banyak disematkan kepada manusia. Emang Yesus pernah mengaku sebagai Bapa yang kekal, Raja Damai? Di mana Yesus mengaku kalau dia Bapa yang kekal? Aku dan Bapa adalah satu. Dan dia juga mengatakan kepada muridnya, Bapak jadikan mereka muridku satu sebagaimana aku satu. Berarti Yesus muridnya jadi Bapa kekal juga. Kita baca Yohanes ya Bu ya, sebentar ya, sabar ya. Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ayat 58. Kita lihat. Nih Bu, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Menurut Ibu gimana nih? Kalau Melkisedek tidak berawal tidak berakhir. Melkisedek nah, Tuhan dan juga adil lah. Iya, saya tanya, ini Yesus bisa bicara seperti ini loh Bu? Iya, karena memang segala sesuatu itu di lahul mahfuz, memang dalam Islam pun juga percaya. Jadi Yeremia pun ada, Tuhan sudah mengenal Yeremia. Muhammad bukan nabi penyempurna, dia kalah jauh sama Yesus. Buktikan lah siapa yang memenuhi nubuatan nabi palsu. Mana buktinya? Ini nih Yesus nih. Yesus berkata seperti ini, gimana? Ini Ibu gimana? Coba terima. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Terus kenapa? Melkisedek berarti juga Tuhan. Iya Bu, Melkisedek itu adalah imam. Imam yang bahkan dia lebih hebat daripada Yesus loh. Iya, lebih hebat daripada Yesus loh dia loh. Melkisedek dia tidak berawal tidak berakhir. Dia belum menjadi sebagai orang yang menyatakan namanya. Oh, berarti dia lebih hebat dari Yesus. Dia siapanya Yesus, saudaranya Yesus. Bu? Yesus itu siapa? Yesusnya siapa nih Bu nih? Coba nih. Yesus nggak ada di perjanjian lama, nggak ada. Yesus nggak ada. Nggak dikenal Yesus. Udah. Kalau misalnya aku dan Bapa adalah satu, tadi Ibu menurut Ibu apa? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa ya, bukan aku dan Allah ya. Aku dan Bapa adalah satu. Bahkan Yesus pun mengatakan, jadikanlah Bapa mereka satu seperti engkau dan aku satu. Artinya menurut Anda kalau itu satu dalam pribadi, berarti Yesus juga meminta muridnya dijadikan Allah juga gitu. Tidak dong, beda lagi. Nah, ketika orang diselamatkan sama Tuhan, ya, kita memiliki keselamatan itu. Dan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku ada tinggal di dalam kamu. Tetapi ini dia bicara tentang pribadinya sendiri, yang dimana dia adalah yang Alfa dan yang Omega, yang terdahulu dan yang terkemudian. Nah, apa buktinya dia yang terdahulu yang terkemudian? Nah, makanya dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Beda dengan kita manusia. Kalau kita manusia nggak bisa seperti ini. Aku ada sebelum Abraham jadi, itu nggak bisa. Melkisedek tinggal di mana, Bu? Melkisedek tinggal ada hidup. Anda mengatakan ada hidup di sini, Bu. Melkisedek ada hidup di perjanjian baru. Artinya di dalam kitab itu, berarti kitab perjanjian lama itu salah berarti. Yang bilang salah siapa, Bu? Saya tanya Melkisedek. Saya mau tanya. Saya tanya Melkisedek ada hidup di perjanjian baru apa enggak? Berarti kalau nggak ada di perjanjian baru, berarti dia nggak ada. Berarti itu salah. Makanya saya bilang kita membahas Yesus. Kita membahas Yesus. Iya, Anda kan bilang Yesus itu kalau seandainya Melkisedek ada di perjanjian baru, nah barulah kamu bisa ngomong begitu. Tuh, ini yang kita gitu bahas. Ya? Enggak, lucunya ada. Melkisedek pernah ngomong, aku Alfa dan Omega. Dia kan tidak berawal dan tidak berakhir, lebih hebat daripada Alfa dan Omega. Alfa Omega berarti adalah ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Yesus Ibu tahu nggak Melkisedek itu siapa? Melkisedek itu siapa? Ayo tunjukin kepada saya siapa Melkisedek. Nah, makanya Ibu ngomongin Melkisedek ini kita akan lari ke jauh-jauh, lompat ke sana kemari. Ini aja Ibu tolak. Anda tolak. Gini loh, poin saya adalah Yesus ini siapa? Yesus ini siapa? Saya tanya Ibu. Yesus anak Maria. Yesus anak Maria, anak manusia yang mati digantung di tiang salib. Oke, tapi kok dia udah ada ya sebelum Abraham jadi ya? Gimana dong? Ya, makanya sama Melkisedek juga begitu. Melkisedek lebih hebat lagi daripada Yesus. Kalau begitu gini aja Bu ya. Kalau gitu Ibu harus bilang bahwa Yesus ini bukan manusia gitu ya. Loh, ya? Saya yang harus mengatakan Yesus bukan manusia. Yesus anak manusia. Masalahnya sebelum Abraham jadi ada loh dia, sudah ada loh. Nah, jangan-jangan itu Yeremia juga, Yeremia sebelum lahir juga dikenal Tuhan. Bu, jangan-jangan yang jadi Melkisedek memang Yesus gimana, Bu? Mana? Ayo. Tunjukkan kalau itu Yesus, mana buktinya? Bukan masalah nunjukkan, ayo Yesus tidak. Ya, Ibu harus tahu kronologi sejarahnya. Anda tahu nggak dalam kitab Amsal? Ya, Anda tahu nggak dalam kitab Amsal? Ya, Ibu baca Keluaran 6 ayat 2 ya. Baca dulu ya kalau gitu ya. Jadi Melkisedek Yesus gitu. Menurut Ibu siapa? Ya mana gua tahu, bukan kitab gua. Oh, kalau nggak tahu jangan komen. Kalau nggak tahu jangan komen dong. Sekarang gini poinnya ya. Anda bilang Yesus lebih hebat karena Alfa dan Omega. Sementara ada yang lebih hebat lagi tertulis di kitab Anda nggak mau menuhankan dia. Itu si Melki lebih tinggi daripada Yesus yang cuma Alfa Omega 3. Kalau begitu Allah kamu berarti Alfa dan Omega berarti lebih rendah dari Melkisedek ya? Allah saya tunjukkan bahwa Allah saya lebih rendah daripada Melkisedek. Kan itu kan bukan kitab saya. Kitab Melkisedek itu kan bukan kitab saya. Asmaul Husna.
Katanya Allah Allah saya lebih segala-galanya. Alfa dan Allah Omega. saya segala-galanya. Allah saya segala-galanya. Kalau begitu lebih rendah daripada Melkisedek dong. Ya enggak? Emang Gitu ya? Melkisedek ada di Al-Quran? Emang ada nggak di Al-Quran Melkisedek? Tadi bilang katanya kalau Alfa dan Omega katanya itu Tadi lebih bahas kitab rendah. ini. Sejak Enggak kan kapan? ini kan di dalam kitab PB Yesus, di dalam kitab Perjanjian Lama ada Melkisedek. Sorry Dori ini. Di dalam kitab kami nggak ada tuh Melkisedek. Sorry ya. Jadi jangan bawa-bawa kitab kamu ke kitab saya. Ibu tadi bilang katanya Alfa dan Omega itu lebih rendah. Berarti ya secara tidak langsung ibu merendahkan Allah ibu. Begitu Bu. Enggak, di dalam kitab enggak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab saya karena nggak ada Melkisedek di dalam kitab Anda. Itu Yesus Alfa dan Omega doang. Sementara di dalam kitab PL Melkisedek tidak berawal tidak berakhir. Yesus Alfa dan Omega lebih rendah. Lebih rendah. Itu menurut kitab Anda. Menurut kitab Anda. Menurut kitab Anda. Lebih rendah. Alfa Omega Ya dong, lebih rendah. kitab Anda. Menurut kitab Anda iya. Dia adalah Tuhan yang mengawali dan yang mengakhiri. Apakah itu lebih rendah? Yang mengawali. Itu yang tidak berawal tidak berakhir malah lebih hebat lagi. Melkisedek kan sudah bilang. Saya tanya ini, orang yang awal dan yang akhir ini lebih rendah apa lebih tinggi? Saya tanya. Yang ada, saya justru nanya balik. Yang tidak berawal tidak berakhir itu lebih hebat daripada yang berawal dan berakhir. Itu di dalam kitab Anda tertulis dan di dalam kitab kami tidak ada tertulis. Yang berawal, yang berakhir, yang tidak berawal, yang tidak berakhir itu siapa? Di dalam kitab Anda kan Yesus. Yang awal itu bukannya tidak berawal, yang awal malah. Ya, sementara Yesus tidak berawal, si Melkisedek tidak berawal malah dan tidak berakhir. Nah, yang tidak berawal ini Ibu tahu nggak soal ciptaannya dia? Kenapa dia apaan sih ini? Nah, ini tahu kan baca. Nih, kalau begitu nih baca ya di ayat nih. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan." Tuhan ini huruf kapital besar ya, artinya kan beda. Aku telah menampakkan diri. Tuhan ini Adonai Bu, YHWH ya ini ya, YHWH ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri ya Bu. Dia belum menyatakan diri Bu namanya. Walaupun dia udah mengaku sebagai YHWH. Tetapi dia belum menyatakan namanya. Nah, menurut Ibu ini siapa? Kira-kira kapan dia menyatakan diri itu kapan? Ya, tunjukin aja kalau ada umat Yahudi menyembah kepada Tuhan yang punya 3 pribadi, yang nuzul ke dunia menjadi manusia terus mati di tiang salib. Itu aja gampang. Saya tanya Bu, kapan kira menurut Ibu tuh dia menyatakan diri? Kapan? Menyatakan diri ini menyatakan bagaimana dia nongol ke dunia terus berubah. Tada, gua Tuhan ini gitu. Menyatakan namanya Bu. Ini nih, makanya baca Bu, jangan alergi baca. Emang oke, nama Tuhan Anda siapa sekarang saya tanya? Yesus Kristus Bu. Iya. Yesus itu berasal dari apa? Yesua. Karena baca di kitab Perjanjian Lama. Karena Allah kita mau dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dia adalah juru selamat. Saya ngomong dulu dong. Gua ngomong dulu ya. Juru selamat tahu arti apa? Juru selamat dalam bahasa Ibrani-nya apa? Apa dalam bahasanya apa ya? Mosia. Oh, Mosia. Gitu. Oke. Jadi Mosia itu sudah banyak di dalam kitab Perjanjian Lama, bahkan Musa pun dikatakan Mosia. Nah, sekarang Anda mau mengatakan bahwa Tuhan menyatakan namanya yaitu Yesus. Sekarang gue tanya, kenapa itu nama Yesua banyak banget di kitab PL? Kenapa nama Tuhan diberikan kepada banyak orang? Yesua bin Nun, Yesua ini, Yesua itu. Dan anehnya nama Yesus itu bahkan nama kriminal pun ada, Yesus Barabas. Lu bayangin nama Tuhan dipakai-pakai orang. Bu, tadi kan udah dibilang. Jadi yang namanya Yosua itu juga bukan hanya pakai bin-bin itu, beda Bu ya. Jadi di sini dia harus punya nubuatan. Yosua nama Tuhan lu apa enggak, Mbak Fatimah? Yosua nama Tuhan Anda apa tidak? Oke, kalau Anda mengatakan nama dia belum dinyatakan, berarti nama Tuhan Anda sudah dinyatakan kepada Yosua. Kedatangannya Yosua tidak ada di dalam Perjanjian Baru. Dia tidak ada di dalam kitab Injil. Ya, jadi Yosua di dalam Perjanjian Lama berbeda. Karena Yosua bukan Allah, bukan Mesias. Jadi yang dimaksud di sini adalah Yesus siapa? Nama Yesus siapa? Nama Yesus siapa? Mesias banyak. Mesias banyak. Mesias banyak siapa aja, Bu? Oke. Daud Mesias yang diurapi. Mesias itu banyak. Daud adalah Mesias juga diurapi. Aduh. Mosia banyak. Ehud adalah Mosia juga. Ibu dapat ayat di mana sih, Bu? Oke, saya tunjukin ayatnya. Sabar. Silahkan. Oke. Apakah Yesus punya Daud punya gelar Mesias? Coba ayatnya di mana? Daud itu Anda tahu nggak arti Mesias? Ya, yang diurapi Bu. Terus? Daud diurapi apa enggak? Memang diurapi, tetapi beda. Apa bedanya? Bukan punya gelar Mesias. Kita bicara tentang Mesias. Mesias itu di dalam PL 1 Samuel 9:16. Kalau begitu, baru gue mau jawab. Kalau begitu baru gue mau kasih dalil. Gimana sih? Elisa 1 Raja 19:16 juga. 1 Samuel Daud 16. Kores di Yesaya 4:51. Nah, sekarang Mosia di dalam Yesaya 19:20 itu Musa menjadi Mosia. Di dalam Ehud hakim-hakim Ehud juga adalah Mosia di Hakim 13. Mana Bu? Mana sih? Ayatnya mana coba sini? Buka Yesaya 19:20. Yesaya 19:20. Bentar, Yesaya. Mana tadi Yesaya? Yesaya berapa? Mosia ya. Yesaya 19:20.
19 ayat 20 ya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan. Oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Nah, kitab Yesaya itu kitab apa, Bu? Emang kitab Yesaya kitab apaan? Kan itu Kitab bukannya nubuatan, Bu. Kitab nubuatan nih, Bu. Kitab para nabi. Emang nih, yang minta-minta penindas tentang juru selamat. Ya, itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Emang itu di tanah Mesir gitu? Mana tentang mana itu nih? Akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan. Ini beda lagi. Juru selamat oleh karena orang-orang penindas. Musa beda. Baca bahasa Ibraninya itu Musia. Ini mengirim seorang juru selamat. Bu, dengar ya. Ini mengirim seorang juru selamat. Ini beda. Ini menceritakan tentang Musa ketika dia dipakai Tuhan untuk menjadi juru selamatnya orang bangsa Israel terhadap berarti dia Musia. Bukan ya, dong. Dia Musia berarti. Beda dong. Kalau begitu, bukan. Baca kitab Seferianya tanahnya. Bahasa Ibraninya baca. Nabi kamu bagaimana nabi kamu? Nabi kamu apakah Musa itu punya gelar Al-Masih? Sekarang gini, yang memberi gelar Al-Masih itu, yang diberi gelar Al-Masih di dalam Islam itu cuma Nabi Isa Islam, tapi di kitab kamu tertulis bahwa Musa adalah Musia. Lalu apa hubungannya dengan saya? Ceritanya beda. Ini nggak ada Mesias, nggak ada tulisnya sebut Mesias. Anda tahu nggak Musia itu artinya apa? Apa artinya? Oke, Mesias memang beda. Mesias itu artinya yang diurapi, tapi kalau Musia artinya juru selamat. Bedanya di mana? Juru selamat apa? Juru selamat apa artinya? Ya, yang tukang menyelamatkan lah. Masa juru parkir? Tukang menyelamatkan untuk apa nih? Untuk apa nih? Juru selamat kemana nih? Ini gua nggak peduli, yang penting Musa di situ kasih artinya sebelum Yesus ada. Loh, sekarang gini, poinnya adalah sebelum Yesus sudah ada Musia. Misalnya katanya Keluaran 3 ayat 14 mengatakan sebelum Yesus Musia udah ada. Aku kepadamu. Beda Bu, Al-Masih sebelum Yesus jadi Musia. Yang lain Musia udah banyak. Ehud juga jadi Musia di Hakim 3:15. Mesias Bu, bukan Musia Bu, Mesias Bu. Ya, kalau Mesias itu beda. Mesias gimana sih? Masa saya harus ngajarin Anda bahasa Ibrani? Mesias itu Mesias yang diurapi, Mesias juru selamat. Emang apa artinya sama Musa beda, Bu? Gelarnya sama Musa beda. Oh iya. Jadi Yesus apa? Yesus apa? Mesias. Yesus apa? Mesias, Bu. Oke, Daud Mesias. Daud Mesias. Bukan beda. Arti Mesias apa? Arti Mesias apa? Aduh, masalahnya diurapi ya, Bu ya. Masa diurapi bolak-balik ya, diurapi. Memangnya itu gelar, sebuah gelar. Beda, Bu. Ini gelar masalah diurapi dengan Mesias yang akan datang. Beda, Mesias yang akan datang. Ya, arti Mesias itu apa? Baca Yesaya 48 ya. Bolak-balik saya mau tanya, arti Mesias itu apa? Yang diurapi, arti Mesias apa? Oke. Yang diurapi, Mesias, yang bergelar Mesias di dalam kitab Perjanjian Lama ada apa enggak? Nih ya, Bu ya, baca ya. Nih, baca. Yesus juru selamat atau yang diurapi sih? Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Beda. Juru selamat bahasa Ibrani apa? Juru selamat bahasa Ibrani apa? Juru selamat untuk orang Mesir beda ya, Bu ya. Juru selamat untuk orang saya nanya itu. Beda. Bahasa Ibraninya juru selamat apa? Juru selamat itu beda, Bu ya. Bahasa Ibraninya apa? Biar bisa paham. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Aku juga yang terkemudian. Ibu, menurut Ibu ini siapa yang ngomong? Makasih ya, makasih banyak ya. Berarti benerlah kata Tuhan Bani Israel ini, dia tidak berubah karena dialah yang tidak bisa dideskripsikan. Tiba-tiba kalau ada Tuhan baru yang lahir di zaman Herodes, berarti itu bukan Tuhan karena dia Tuhan mengatakan, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Berarti tidak ada lagi Tuhan yang lahir di zaman Herodes. Yang terkemudian datang ya? Yang terkemudian ini terkemudian ini maksudnya bagaimana? Loh, kan dia Alfa dan Omega. Berarti dia yang terkemudian yang datang. Dia maksud Alfa dan Omega menurut Anda ini apa? Definisinya dia yang mengawali, dia yang mendahului, dan dia yang terkemudian. Yang terkemudian artinya bicara tentang kedatangannya. Dia telah datang. Ini sesuai dia datang efeknya terus dia datang gimana gitu. Benar, Bu. Jawab terus ya. Keluaran 6 ayat 2 tadi mengatakan apa? Dia telah menyatakan namanya. Dan dia berkata bahwa dia aku yang tetap sama. Aku yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Artinya ketika dia datang ke dunia, aku datang ke dunia menjadi manusia. Dia adalah dirinya sendiri. Jangan menambahi di dalam 1 Korintus itu nggak boleh. Jangan engkau melampaui yang tertulis. Di mana dikatakan Tuhan Perjanjian Lama akan berubah jadi manusia? Mana? Bu, ini Bu baca. Ini Bu baca, Bu. Tadi Yesaya 9 ayat 5 Ibu tolak. Maunya apa? Mana dia jadi manusia mana? Selesai. Kita lari ke Al-Quran saja karena Ibu sudah nggak mau. Saya tanya dulu udah berapa pertanyaan. Ini udah saya catat kok poin-poinnya nggak bisa Anda jawab. Di mana dinyatakan bahwa Tuhan Perjanjian Lama akan berubah jadi manusia? Oke, tadi Yesaya 9 ayat 5 mau ya? Siap ya? Tadi ya? Di mana di situ kalau Tuhan mau berubah jadi manusia? Oke. Kalau cuma ayat gitu masa juga bisa. Oh, ini ada tulisan terkemudian, ada tulisan terakhirnya. Berarti ini Yesus
Ya, saya juga bisa kayak gitu. Ibu baca. Aduh. Ibu baca nih, baca. Apanya yang mana nih? Yang ayat berapa? Coba Ibu buka kamera deh. Seorang anak telah lahir untuk kita. Saya tanya, telah lahir itu dengan akan lahir beda apa sama? Udah, Oke, makan dulu sana. sorry aku minum ya. Ibu buka kamera deh. Ya, Ibu buka kamera. bentar, sabar. Nah, Ibu ini siapa? Yang dimaksud ini siapa? Yang punya gelar penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Saya tidak Bapa yang bilang, kekal. saya bisa memberikan Ibu, kepada kalau ditanya, tempat. Ibu jawab saja. Kalau ditanya jawab aja, nggak usah ngalor ngidul. Saya tanya nih, Yang seorang dia anak telah siap. lahir ke dunia, Kata yang telah lahir ke Yahudi, dunia Yesus ini, siap. Ibu jangan Kata nyerocos Yahudi, ya. Ibu jangan Anda nyerocos. tanya nggak sih? Ya, saya tanya. Nah, Nah, Ibu harus jawab ini. Ini yang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai ini siapa? Gelarnya siapa? kata orang Yahudi itu Yehezkia. Pertanyaan saya, kapan Yesus dipanggil Bapa yang kekal? Sebentar, Ibu tanya katanya Yeskiel, apakah Yeskiel pernah mengaku penasihat ajaib, Yehezkia. Allah yang perkasa? Yeskiel. Yehezkia. Apa dia pernah mengaku Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai? Dia pernah begitu? Pernah ngaku itu? Di dalam kitab Perjanjian Lama, orang-orang yang diberikan nama Tuhan itu banyak. Bahkan sebuah tempat suci pun dipanggil dengan nama Tuhan. Saya tanya Ibu, Yeskiel pernah ngaku nggak? Pernah ngaku ngomong ini nggak? Pernah ngaku dia dipanggil atau dia ngaku di situ tertulis? Dia ngaku nggak? Nah, di sini. Akulah Bapak yang... Gelarnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini siapa, Bu? Kan dia seorang anak laki loh. Dia lahir seorang laki-laki, Bu. Ini kitabnya orang Sebab Yahudi. seorang anak orang telah Yahudi, lahir ini untuk adalah kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. menjawab. Memangnya Yeskiel dia pernah mengaku jadi Tuhan dan juru selamat? Dia pernah mengaku juru selamat? Apakah dia dipercaya sama orang pada waktu itu dia sebagai juru selamat? Gimana sih? Ini hanya juru selamat apa sih? Anda pertanyaan Anda apa poinnya? Memangnya tuh Ibu nggak ngaku bahwa Yesus juru selamat? Juru selamat untuk Bani Israel yang ngaku saya, dia untuk Bani Israel memang. Kenapa emang? Tidak, Bu. Salah, Bu. Ibu nggak mau terima kenyataan salah saja. Dia yang mengakui kok aku untuk domba yang dari Bani Israel. Lalu? Dari Bani Israel ya, Ibu tahu nggak? Iya. Tuhan tuh memilih bangsa Israel untuk menjadi saksinya. Apa sih? Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi pilihannya, Ibu paham nggak? Tahu di dalam Al-Quran Bani Israel menjadi bangsa yang terpilih. Emang kenapa? Nah, kalau begitu, ketika Tuhan ada di bangsa Israel, Dia mengutus para muridnya ya untuk menjadi saksi-saksinya, maka Dia berbicara, ya ini berbicara untuk pergi ke seluruh dunia. Pergi untuk ke seluruh dunia ya, semua orang untuk mengabarkan Injil dan bahkan untuk menjadikan sebuah bangsa muridnya. Benernya berantakan banget. Ini kita ngomong apa? Poinnya apa? Loh, dari tadi nggak ngerti poinnya apa bagaimana? Yang punya gelar tadi sudah Allah perkasa siapa? Nah, Ibu saya mengatakan menurut orang Yahudi itu adalah Yehezkia. Tapi saya nggak mau lancang mentafsir kitab orang Yahudi, paham? Menurut Yahudi, ya. Yehezkia. Lalu Yehezkia pernah nggak di situ dianggap sebagai Bapa yang kekal, Raja Damai? Jangankan Yehezkia, bait suci pun dipanggil dengan nama dalilnya. Jadi seorang laki-laki, dia seorang laki-laki lahir. Dia lahir seorang bait suci itu. Di situ kan buktinya telah lahir. Iya telah lahir. Siapa itu manusia? Manusia itu siapa, Bu? Yang telah lahir. Yahudi, Yehezkia, gimana sih? Apakah Yeskiel itu diakui sebagai Bapa yang kekal, Raja Damai, Juru Selamat? Banyak, saya sudah katakan banyak nama bukan orang. Masalah banyak. Siapa? Banyak itu siapa? Masalah banyak itu siapa? Jangan ngomong banyak-banyak melulu. Sabar, saya nggak bisa. Anda kan loncat-loncat. Kita nggak ada tema, kita nggak ada moderator. Saya ngikutin kamu. Makanya saya minta satu. Jadi Anda ketika minta, nggak mungkin saya langsung dalil. Kita udah kemana-mana. Saya minta satu tema, Anda kasih. Saya minta moderator, Anda kasih. Anda memang mau loncat-loncat. Saya suruh Bang Rudi dari mana? Boleh. Saya ngikutin kamu. Saya ngikutin kamu. Saya mau kasih dalil dulu, sabar. Saya kasih dalil dulu, sabar. Ya, oke, tunggu. Ya, tunggu ditutup lagi. Saya pernah membaca di kitab Anda bahwa nama Tuhan itu bahkan dipanggilkan kepada bait suci. Bentar. Oh, bait suci bisa lahir ya, Bu ya, sebagai seorang putra ya? Ini nggak ada korelasinya. Saya bilang nama Tuhan itu dipanggilkan kepada. Makanya Anda itu dengar dulu maksud saya. Tadi gimana, Bu? Panggilkan namanya perkasa, sedangkan bait suci pun dipanggil dengan nama Tuhan gitu loh. Bu, ya saya 95 tadi bicara bait suci apa bicara manusia ya?
Saya bilang di dalam kitab Anda saya pernah baca bahwa banyak orang-orang yang menggunakan nama Tuhan, dipanggil Tuhan yang perkasa itu ada. Saya mau cari dalilnya dulu. Sebentar, saya udah kumpulin kemarin. Ini nggak tahu simpannya di mana karena kan pakai HP ini gitu loh. Sabar. Jadi kalau Anda bilang Yesus Bapa yang kekal, saya juga minta mana Yesus dipanggil Bapa yang kekal mana? Anda bilang aku dan Bapa satu. Kapan dia dipanggil Bapa yang kekal itu kapan gitu loh? Kapan di perjanjian baru dia dipanggil Bapa yang kekal? Nggak ada, nggak terpenuhi gitu loh. Sama berarti pertanyaannya. Bentar ya, saya tutup dulu. Ini kalau saya terpental, saya masuk lagi boleh ya? Ngapain Bu harus keluar-keluar lagi, Bu? Sudah gini aja, Bu. Ibu lihat ini aja. Lihat ayatnya aja dulu gini. Ibu lihat baik-baik. Ya, ini kan mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Diberikan untuk kita. Telah kan? Ya oke, nggak masalah. Seorang putra telah diberikan untuk kita, Bu. Apakah kalau Ibu merujuk kepada Yeskia, apakah Yeskia itu diberikan untuk kita, Bu? Itu bukan kata saya, itu kata orang Yahudi. Saya nggak mau Ibu nggak usah ikut-ikutan sama orang Yahudi. Itu mengatakan Ibu nggak usah ikut-ikutan sama orang Yahudi. Ibu nggak usah ikut-ikutan sama orang Yahudi kalau ini kan kitabnya orang Yahudi. Ini kan kitab orang Yahudi. Tadi ini orang Yahudi nggak bisa bantah. Yahudi bisa bantah. Emang kapan Yesus dipanggil Bapa yang perkasa? Bapa yang kekal itu kapan dipanggil? Tanya sama orang Yahudi, Memangnya yang dianggap Mesias yang ditunggu-tunggu Yeskia? Enggak, itu bukan berkata tentang Mesias, tapi Bapa yang kekal. Kapan Yesus dipanggil Bapa yang kekal? Memang itu ada kata Mesiasnya. Kalau misalnya aku dan Bapa adalah satu, Ibu nggak mau juga? Di dalam kitab Anda, Allah di dalam diri manusia itu banyak ayatnya. Banyak ayatnya di mana di dalam kitab Anda, Tuhan ada di dalam diri manusia. Tadi Ibu punya manusia. Bahwa Yesus itu anak Allah. Berdasarkan dalil kitab Anda. Bapak di surga, dia lahir bukan dari manusia, ya kan? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan Ibu tadi menyangkut pautkan dengan Tritunggal, ya kan? Menyangkut pautkan dengan Tritunggal, lalu menganggap bahwa Bapa itu adalah bapaknya Yesus. Nah, berarti Yesus adalah anak Allah, kan gitu. Yesus berkata, dengar dulu, Yesus berkata apa? Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya Yesus punya Tuhan. Ya, Tuhannya Yesus siapa? Sebagai Bapa yang kekal? Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Bani Israel, kenapa kok dia bisa bilang begitu, Bu? Ya, dia punya Tuhan. Orang dia berdoa aja kok. Di dalam kitab Lukas dia berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Kalau masalah berdoa, kenapa Allah kamu berselawat untuk Muhammad? Karena dia memberkati Nabi Muhammad. Kenapa emangnya? Nggak boleh. Anda iri. Orang bersolawat kok memberkati. Beda, Bu. Memberkati dengan bersolawat. Coba tunjukkan konstruksi grammarnya mensolat beribadah dengan solat memberkati. Coba tunjukin kepada saya. Grammarnya ya. Saya memberkati kamu misalkan. Nah, itu beda lagi kalau saya mendoakan saya bersolawat. Nah, Ibu bersolawat itu apa artinya, Bu, bersolawat, Bu? Anda kan yang komplain, tunjukin bahasa Arabnya. Saya nggak mau mengajarkan di sini nggak mau mengajarkan fiil, isim, nggak mau. Ibu pintar bahasa Arab ya? Ibu pintar bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa. Karena Anda yang komplain kan? Coba ngomong sama Bu Fadila deh kalau bahasa Arab. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik antara seorang murtadin bersama dengan Nirifa, dan kita melihat kalau diskusi kali ini mereka bertemu lewat Zoom ya, supaya apa? Supaya mereka bisa menampilkan setiap data-data yang mereka bawakan sebagai bahan mereka untuk berdiskusi, supaya kita juga yang menyaksikan bisa mengikuti dan melihat data-data yang mereka tampilkan seperti itu. Dan lagi-lagi kita melihat ya, seorang Nirifa ini ternyata dia memang betul-betul hanya modal ngerocos. Ketika dia membawakan suatu data, semua data yang dibawakan itu sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dalam artian bahwa data-data yang dibawa itu bisa dikatakan dia mengambil sumber atau literatur yang itu sama sekali tidak berkaitan dengan iman kekristenan seperti itu, sehingga kita melihat bagaimana seorang murtadin ini dia bisa membantah serta mematahkan setiap data, bahkan argumentasi yang dibawakan oleh seorang Unirifa. Bahkan setiap pertanyaan dan pernyataan seorang Unirifa ini bisa dijawab dengan baik dan benar dengan data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, karena kalau kita melihat Unirifa ini, dia sungguh-sungguh sangat-sangat ketika dia membahas tentang Yesus Kristus, kita akan mendengar bagaimana dia
bahkan melontarkan setiap tuduhan-tuduhan liar yang itu sama sekali tidak ada dituliskan atau dicatatkan dan dijelaskan di dalam Alkitab seperti itu. Dia hanya modal ngerocos yang ngambil sumber-sumber yang itu juga bisa dikatakan sesat. Inilah yang sering dilakukan oleh seorang Uniriva yang tidak mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan, tidak memiliki pemahaman yang baik dan tentang siapa Yesus Kristus. Dia datang membawa data seakan-akan dia lebih mengenal pribadi Yesus dan dia lebih mengerti dan memahami isi Alkitab seperti itu. Dan ketika data dan argumentasinya serta pernyataannya bisa dijawab, dia malah seperti mau memutarbalikkan keadaan seakan-akan dia yang lebih benar dan lebih baik dalam mentafsirkan ayat Alkitab, dalam memahami ayat Alkitab. Padahal kita sebagai orang Kristen ya, ketika mendengar Uniriva ini membawakan datanya, pasti kita akan tertawa dan juga mungkin agak sedikit emosi ya. Apalagi kalau sudah berbicara tentang pribadi Yesus ya, yang selalu dia hujat seperti itu. Karena ya memang kalau kita melihat setiap ada Uniriva ketika membahas tentang pribadi Yesus, pasti dia akan mengatakan bahwa Yesus menikah, Yesus seperti inilah, seperti itulah, mati terkutuk. Ya memang kata-kata Uniriva ini ya sangat-sangat bisa memancing emosi kita ya ketika dia berbicara seperti itu ya. Tapi ya mungkin tidak masalah lah, karena kita berdoa supaya satu saat nanti Uniriva sendiri bisa melihat dan menemukan jalan yang benar, jalan keselamatan yang hanya ditemukan di dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Ya, kita berdoa untuk Murtadin ini supaya dia semakin hari semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Dimanapun dia berada dalam pelayanannya, Tuhan terus memberkati. Dan kita juga berdoa melalui diskusi ini supaya begitu banyak orang di luar sana pada akhirnya bisa melihat dan menemukan jalan kebenaran, jalan lurus yang dapat membawa kita kepada keselamatan, yaitu ketika kita percaya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.